Yang pancing-pancing orang. Mana tahu itu? Siapa yang marah-marah saya tertawa Udah, kok. Katem, udah. Iya, Gak usah memancing. Tenang. Saya bacakan, saya bacakan. Ke atas, Ke atas. Silakan. Jangan itu, ke atas. Terus lagi ya. ke atas lagi, Boleh, ke atas boleh. Ke atas lagi, ke atas lagi, gitu. ke atas lagi. Ya. Nah sekarang Baca. coba cariin ayat au mama illa mamalakat. Coba yang mana? Auma malakat aimanukum itu. Ini Ilama malakat. kelemahan ini. Ya, Kelemahan coba dalam tunjuk membaca Al-Quran. Coba tunjuk dulu, coba tunjuk mana pakai yang standar yang Pak tunjuk Ustaz- dulu, Ya, tenang, Pak Ustaz. tunjuk Giliran dulu saya. bacaan, tunjuk dulu, Iya, coba ini giliran tunjuk saya. bacaan, Giliran saya, bukan tunjuk Pak Ustaz dulu Miftah. bacaan ilama malakat, coba tunjuk yang mana? Iya. Giliran saya kan Pak Ustadz Miftah. Silakan tunjuk. Iya, ini saya pakai standar yang Pak Ustadz Romli pakai Silakan tadi, Bang. tunjuk, silakan tunjuk Benar dulu, Pak kata, Ustadz. silakan tunjuk kata Di mana ilama malakat, ayat silakan tunjuk. Al-Qur'an? Tenang, Pak Ustadz. Silakan tenang. tunjuk Di dulu. mana di Tunjuk. Tunjuk, Katem, Tunjuk dulu. Katem Bacaan tunjuk nih. ilama malakat. Tunjuk. Coba tenang Ilama dulu, malakat mana? tenang. Ya, Tunjuk Di dulu, silakan mana tunjuk. ayat Al-Qur'an yang menyatakan membaca Tunjuk dulu, Al-Qur'an harus tunjuk dalam bahasa dulu. Arab? Dulu ilama malakat. Tunjuk dulu. Gini Bang Katem. Ya, silakan. Kita silakan. bilang yang mana di situ. Ini orang NU sudah menerjemahkan loh. Sabar. Tunjuk dulu, tunjuk Tunggu dulu. dulu, Bang Katem, Bang Berguna Katem. jadinya, Bang. Tunjuk dulu. Di scroll Silakan, dulu ke tunjuk bawah, dulu, di scroll tunjuk dulu dulu. ke atas, di scroll Ke dulu atas dulu, ke atas. Bang, Oh, di scroll dulu ke silakan. atas. Ke atas, ya terus. Scroll dulu ke terus. atas. Nah, pinter. Ustadz Silakan. Miftah. sekarang. Ya, nanti ketahuan Nah, ini gitu. email saya Oke, ini sekarang. bahaya Iya Bang, ini. iya. Oke, Ustadz sekarang Miftah Katem. nanya, Ustadz Oke. Miftah nanya di mana di situ tertulis. Coba malakat. geser. Nggak usah semua, Coba ya. digeser. Geser ke sini. Geser sebelah kanan, Geser. geser. Ya udah, geser. terserah mau Ini geser saya nggak yang ngerti mana. ini dari mana, Bang. Saya nggak paham ini, Bang. Oke. Yang pasti, nggak paham. Di mana di situ Bang, tertulis sudah illa menerjemahkan, Bang. mamalakat aimanakum. Nah, ini sudah Silakan, tunjuk dulu, Giliran tunjuk. saya, giliran saya Tunjuk menanggapi. lagi, ke atas lagi. Jangan Tunjuk dulu ngomong ke atas semua. lagi. Tenang. Tunjuk dulu, Ki. Gondolmu ini. Tenang. Banyak framing orang ini. Ini kan Silakan, sudah Katem. diterjemahkan. Enggak, ke atas dulu. Tunjuk dulu. Ya, tenang, Pak gondolmu. Ustadz. Tunjuk dulu, tunjuk dulu. Tunjuk dulu, Tenang tunjuk dulu, dulu. Tunjuk dulu ke atas. Tenang. Kamu kan tadi kan udah dijelaskan nih. Jadi tadi kan udah dijelaskan oleh Yai Illa saya tuh mamalakat. berarti dah. Kamu menyimpulkan Ilama yang malakat. lain. Kamu menyimpulkan malakat yang mana? lain sudah dijelaskan sekarang. Iya. Saya pengen tahu, coba tunjuk kata ilama malakat. Silakan. Yang mana? Yang mana? Standar Tunjuk. Ganda. Membaca standar- Al-Quran sekarang sudah mudah, standar Pak. ganda mah Tunjuk kamu dulu. itu loh. Bentar, Tunjuk dulu. bentar. Tunjuk Oh, dulu. jadi nggak ngerti Nggak paham tuh. dia. Bentar, Ternyata bentar, nggak turunkan paham. aja. Saya bisa tunjukkan. Turunkan aja. Oh, nggak paham baca Quran. Kok menjelaskan orang yang paham baca Tenang, Quran? saya tunjukkan. Tenang. Mana? Ya, Saya silakan, nggak suka silakan. bohong-bohong. Ya, silakan. Tenang, makanya saya ini Iya, nggak iya, usah iya, standar. iya. Saya jangan banyak Saya pakai framing. tunjukin yang Iya, mudah. iya. Saya ini tenang. Tunggu dulu Katem, saya mau sapa dulu. Ustadz Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arif. Ustadz Arif kehidupan. Lord Dengan Arif di- ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan, kita mendengar, saya nyimak. Ah. Silakan. Jedar, Sebentar, tenang. Saya Romli. tunjukkan. Hah? Katuan, gimana Lora? Pecendar itu. Pecender kemarin, Jen. Kurang ajar dia. Apa-apa kurang Ini- ajar. Ini sudah, teman-teman tunjuk di mana? bawah, Tunjuk teman-teman di mana? bawah. Tunjuk mana? Nggak usah khawatir. Pak Kiai Romli ini darah Madura, jangan Loh, kau paksa Pak jangan Kiai paksa. ini darah Jawa. Biar Jawa. Jadi Kau Bisa barat kayak ketawa-tawa. Sunda. Saya dari Nggak tadi boleh. kan bilang Pak lagi. Kiai Oh, Romli begitu. ini darah Madura dia. Darah Madura. Mana Bukan Katem? Sunda. Kalau Sunda, oh iya Kang. Nah, itu Iya Sunda. Kang, monggo, diinjak-injak oleh Iya. Katem. Saya nggak Diinjak suka. kalau Nggak gitu. suka gitu, Bang. Bentar, saya buka ada yang Madura ini. terjemahan perkata, Ah. Pak. Sudahlah. Ilama malakat itu Bentar mana? dulu, Pak. Ayo, enggak, on cam. tadi On kenapa cam, on cam. Gak usah kemana-mana, on cam dulu. Nggak usah kemana-mana, Nggak usah on cam dulu. kemana-mana. On cam Nggak dulu. usah kemana-mana. Udah. Ya. Bentar, saya tunjukin perkata. Kenapa? Perkatakan dulu, tunjukkan perkata. Pak Ustadz Miftah yang nggak mau jawab apa-apa gimana ini, Pak Ustadz? Administrasi. On Ke cam, kata-kata ini. On cam, on cam. Silakan. Oke. Administrasi, kalau dia tidak bisa nunjukin apa data dan on cam, diludahi saja. Ludahi Ada yang dengan terkenal nih, ya. Madura. Ludahi Madura. Takut itu Bang Arif. Jangan, ini lanjut takut ke sama Bang. saya. Siapa yang takut pada Jangan kamu? takut, Kamu Bang. Saya on cam nggak ayatnya, takut. on cam ayatnya.
Kem ayatnya. Ayo. Dia dari dulu Iya. soal. Ini dulu sosokan aja terus ini. Dari dulu. Bisa ndak kira-kira? Makanya Bray. Ayo, Lu kok sok ayo sok Kem. Tampilin data. saya nunjukin yang Ayo tertulis. tampilin data, Om Kem. Tampilin data. Kalau memang Anda bisa berbahasa Arab, silakan Iya. dibaca. Silakan. Bagus. Iya, Saya simpel nggak padahal. bilang saya bisa Padahal bahasa tadi kamu Arab bisa dari tadi tadi, Bang. Silakan. Silakan. Bukan Nggak usah cara banyak kau, simpel. dimana saja aku kejar. Enggak usah Makanya- banyak cara mohon kamu izin. Tem, Kotem. Silakan. Mohon izin Ini Yai. Omarnya Dedi, Wijaya, sok-sokan Sekarang aku kejar. maunya Ayo, yang silakan. mana, Pak Ustadz Miftah? Ini Anissa Kenapa? 24 terjemahannya. Illa Yang mana? ma Silakan. malakat, Itu kan? illa ma Enggak, malakat. kan? saya nggak bertanya itu. Kamu kan bertanya Al-Quran. Tenang, saya tunjukkan. Mana? Yaudah, Illa tadi ma malakat. Coba Illa ma malakat. buka Tenang, surat tenang. An-Nisa ayat 24 tadi Al-Qur'annya. Buka dulu. Ini terjemahan Loh, perkatanya itu, ada. di itu sini. Iya, bukan yang mana? Al-Qur'an. Itu Mana bukan tulisannya? Al-Qur'an kalau Itu bukan Al-Qur'an itu terjemahan. Itu Saya bukan nggak bisa Al-Qur'an. bawa Al-Qur'annya, tapi di sini ada terjemahan Wah, perkataan. Nggak ngerti tuh. Kamu tidak ngerti Pak Al-Qur'an. Ustadz, ngerti gimana? toh. Ngomong Nggak aja ada. ini. Congormu matamu aja sosokan kamu. Oke, turun. Ini gimana? Turun. Sampai di Google saja, jangan. Bahaya itu. Info di googling aja baru. Saya Makanya kurang dia penghujat. Saya Dia kira penghujat, ngerti Ustaz. penghujat dia itu. Nah, nama Saya suruh- akunnya itu kan, nama akunnya itu aja menghujat itu. Itu time iya. Saya suruh on cam. Kalau saya on cam, dia berani on cam, saya pasti tahu alamat detailnya itu. Nggak berani dia. Kurang ajar kau Tem. Saya nggak tahu Quran, kok nggak bilang mulai tadi gundulmu itu. Ayo, Kristen yang Sebenarnya pinter simpel. jawab. Iya. Dalil itu tadi di surah An-Nisa ayat 24 itu perempuan yang siapa yang layak untuk dinikahi. Ilah ya itu. Yang tidak boleh dinikahi siapa. Iya. Muharramatun nisa tadi itu, Maknanya iya di kan? situ. Iya Muharramatun nisa. Iya, Tapi dia betul. nggak paham Muharramatun nisa itu apa? Mutar-mutar. Kurang Yang ajar. diharamkan, siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Iya. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang diharamkan untuk dinikahi dan ada yang diperbolehkan untuk dinikahi. Itu kategorinya ada. Dengan syarat. Nah, kalau Ya saya kan? nanya balik di Bibelmu, ada tidak perintah atau larangan untuk menikahi ibu sendiri dalam Bibel? Ada tidak? Enggak itu. Tidak bakalan kau dapat. Mm-mm. Sampai kiamat kurang 2 hari kata Ustadz Wafi, nggak akan dapat. Nggak bakalan Ayo. ada. Kristen-Kristen yang cara dialognya baik, tidak harus pinter. Tanya kepada kami yang ada di sini tentang tafsir, tentang hadis, tentang Bible itu. Ayo sekarang Cuman kadang sampai kita jarang nanya kayak gitu Pak Kiai. Kenapa? Karena nggak ada edukasi kalau kita nanya-nanya yang seperti itu. nggak bisa dijawab Nggak ya. ada edukasinya. Iya. Iya. Jadi mending kita diskusinya ya ngalir aja, santai aja. Kira-kira yang bisa dikembangkan. Ada tata. Tangan Ada. itu belum patah. Bah, bener Iya, lora tahta. Ini kak ini. Kayak burung edeng udah tahan dikatakan itu tahan. Boh, Ini gini jenis merah ini naikkan bang Isbras. Gini ya. dorem. Jenis merah ini. Ini cuma dua orang saja orang Makassar di sini. Saya sama dengan di sisanya Jawa. Satu juta orang Jawa, 3 orang dari Madura. Gini aja. Ini kan ada Bang Laca, kan. Beliau juga santun. Silakan bertanya aja tentang masalah keislaman. 24 jam gitu aja. Silakan. Kulitan itu. Mas ini. Selamat malam semua, masih nyimak. Saya baru Tengit. saja tiba. Tengit lora. Lihat, kayak burung edeng. Bode Kristen ngawur itu. Saya punya aman kotem. Kotem aja ya gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanu. Bah, mau alik lah nak. Sudah mau alik. Mulai gelak typing kambian Romli. Tuh tak lebih dicabut jadi bebek. Bah, anu Lora ini gimana Lora? Lora Hanzo, orang yang anu. Saya pernah mondok di beliau di pondok yang sama dengan beliau, dia Soka. Misbahul Ulum. Gimana Lora? Alhamdulillah. Jangan Dan, Mak. begitulah kau bawa-bawa itu. Nanti saya dikira Lora cabul nanti sama orang-orang. Enggak ada hubungannya itu. Gimana? Typing apa itu tadi? Ada tamu tadi tuh minta naik. Gitu. Oh,
Lo kan dia nanya apakah dalam segala hal Al-Quran itu harus ada asbabun nuzulnya satu, kemudian Betul, apakah harus sesuai dengan asbabun nuzul dua. Lo kaidahnya sederhana Kang Romli, Iya, itu iya. aja sudah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya itu. Jadi jangan fokus pada sebab di balik ayat. Iya, iya. Kalau hanya terfokus pada itu, maka akan kesulitan nanti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Udan. Ayat ini hanya tertuju pada kejadian saat itu, konteksnya begini dan begitu, maka tidak berlaku bagi kita yang hidup Nggak saat bisa. ini. Iya salah. Iya, salah itu. Jadi sababun nuzul itu cuma salah satu pertimbangan tentang Ya. hukum di Quran itu, kan begitu. Ya. Ini tidak harus semuanya ada sababun nuzulnya. Terus tadi itu harusnya dikejar pula. Kan dia mengatakan bahwa mengharuskan asbabun nuzul dalam semua ayat. Nah, Itu itu. dalilnya di mana? Nah, ya itu. Bahkan banyak di Al-Quran itu ayat turun tanpa asbabun nuzul. Iya, Banyak. banyak sekali, lebih banyak. Terima kasih. Itu. Ya bacaan oten-oten nggak itu bacaan kudu tampeleng itu kotem apa kotem aja itu kayak saya. Ikal saya waktu wadah dan kini kami yang ke. Enggak, saya tadi berapa hari makan 40 sapi kambing itu dengan pelera terpedu tanya lora tahta itu. Makanya membodoh orang ten Kristen wur Ya, ngawur. silakan Bang Jenius. Iya, shalom semua. Ya, silakan. Barbershop. Halo. Apa kabar Bang Tata? Udah berapa kali kita berdiskusi Bang Tata? Terakhir saya di mute terus sama Bang Tata. Silakan. Ya, Ada ini yang mau saya bertanya disampaikan? ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Bang. Silakan. Mau bertanya aja, Bang. Pertanyaan pertama gitu ya. Ini kan RT6 nih katanya mengikuti dalil gitu kan. Nah, dalilnya apa? Al-Qur'an gitu kan. Nah, tapi kemudian saya pelajari itu mengikuti hadis. Nah, di mana Al-Qur'an mengatakan bahwa harus mengikuti hadis? Atiullah wa atiur rasul. Iya betul itu. An-Nisa 59. Ya, oke, silakan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah Dua. sana. Iya. Jadi saya jelaskan sebentar, Lora, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, An-Nisa 59 ya. Dalam bahasa Madura dijelaskan, fal amru bi itaatillah wa itaati rasulih amrun bittiba'il Qur'an was sunnah. Lora tahta dan lora hansu torot lah. Malah tak ngerti itu. Jadi dari ayat ini ya, dari ayat An-Nisa ini dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf. Ini kitabnya belum saya kembalikan lora hansu ini. Ilmu usul fikih halaman 21 bahwa fal amru bi itaatillah amrun bittiba'il Qur'an. Jadi perintah taat kepada Allah, perintah taat kepada Al-Qur'an. Wal amru bi itaati rasulih amrun bittiba'is sunnah. Dan perintah taat kepada Rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, perintah taat kepada as-sunnah. Apa yang dimaksud as-sunnah? As-sunnah itu dalam bahasa Madura adalah 3 hal, yaitu ya yang dimaksud as-sunnah itu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ya, min kaulin, dari sabda, itu namanya hadis, au fi'lin, dari perbuatan baginda Nabi, itu namanya contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, au takririn, dan keputusan baginda Nabi. Jadi dari ayat ini jangan dipreteli tentang sumber hukum Islam. Jadi hadis itu adalah berdasarkan Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi hadis itu juga
berdasarkan wahyu tidak titik, wahyu yang diwahyukan. Tetapi bedanya kalau Al-Quran itu disebut dengan wahyu matlu, isinya maknanya yaitu sudah. Kalau hadis ini ghairu matlu artinya redaksinya dipasrahkan kepada baginda Nabi. Ini kitabnya Ustaz Tahta dan Lorahanso belum saya kembalikan. ayo Kristennya tanya sudah. Ayo. Oke, boleh saya tanggapi Bang Romli tapi jangan emosi ya. Tapi pakai data, menanggapi pakai data. Jangan saya disuruh on cam ya. Pakai data menanggapi, gak usah Saya pakai baca, congor. saya baca ya, saya baca. Mana. Anissa 59. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, Apa orang ini? Tatila asu dan ulil amri. Apa itu ulil amri? Di dalam kurungnya pemegang kekuasaan. Nah, ini mengatakan menaati Allah, menaati Rasul, dan menaati pemegang kekuasaan. Kalau sekarang ibaratnya Prabowo lah, taati. Loh apa kamu ini? Gitu loh ya. Membantah apa? Apa yang dibantah Gitu ya. dengan saya ini? Boleh apa? saya tanggapi? Tanggapi itu. Ya, Ayat oke, itu, saya ya. lagi menanggapi nih. Didengarkan Ya, mana? Bang Romli, didengarkan. Mana tanggapannya? Karena saya lagi Memakai menanggapi nih. kitab apa tanggapannya? Saya ulang ya. Ini Ya. kalau gimana nih host, saya menanggapi langsung diprotes. Saya, Silakan. kamu Tenang, menanggapi tenang, yang saya baca, yang saya tafsirkan, yang saya baca tenang. kitab tafsir. Mana tanggapanmu berdasarkan pendapat ulama yang lain gitu loh. Jangan ngoceh saja kamu. Saya baca terjemahan Kemenak. Apakah Apa itu? terjemahan Kemenak Itu bukan salah? tanggapan. Woi, gundulmu ini. Ya ini saya mau Itu bukan tanggapan, Ketika Paman. saya bilang pemegang Apa ini? kekuasaan Prabowo itu kan tanggapan saya. Ngomong apa ini? Jadi Ngomong pemegang apa kamu? kekuasaan bukan Bang Prabowo. Genius, Bang Genius. Bang Genius, kalau memberikan tanggapan itu harus compare. Saya memberikan data sesuai tanggapan menurut ini, menurut Iya. ini. Jadi kayak pemegang menurut Imam kekuasaan Nawawi. siapa? Silakan. Jadi Siapa pemegang begini, kekuasaan? sebentar, saya jelaskan bahwa makna dari ulul amri di sini banyak makna. Artinya mustarok. Ya, ada yang memaknai menurut As-Suyuti kalau tidak salah adalah ahli ilmu. Ada yang memaknai adalah pemimpin. Ada yang memaknai adalah mufti. Tergantung siakul kalimatnya ini. Jadi, saya tadi menafsirkan membaca tafsirnya Abdul Wahab Hollab. Makna dari taat kepada Al-Quran dan taat kepada hadis itu pengertian dari An-Nisa 59 ini. Mana tanggapanmu? Jangan membaca yang sudah saya baca. Mana tanggapanmu itu aja dulu. Saya Jangan belum sampai kelar kalimatnya udah dipotong, makanya tanggapan saya nggak mana nggak tanggapanmu, berhenti. mana kelihatan gundulmu. Jadi Mana tanggapanmu, mana? ya saya baru mulai tadi? menanggapi udah dipotong. Apa mulai tadi apa tanggapanmu itu? Tenang, Bang Romli, tenang. Dengan matamu itu, mana lah datamu on cam. Saya kan Datamu sebelum on cam. menanggapi saya baca, baru kemudian saya Apa? beri tanggapan. Oke, saya ulangi. Apa ini? Surah An-Nisa 59. Sudah itu sudah saya bahas. Saya angkat tangan Tanggapanmu saya mana? kalau Madura sudah maju, saya angkat tangan saya kalau Madura Ya, sudah Gimana maju. nih host? Apa? Kalau nggak saya itu dengan Bang sudah Tata saya aja. jelaskan Bang Tata. makna dan tafsirnya, Karena mana Bang Romli ini tanggapanmu. nggak bisa tenang, Jangan tenang. membaca yang sudah saya baca. Gundulmu apa orang ini? Saya Ini nggak kata- bisa selesai kalimat Ini saya. Ya kalau sudah begini, karena host. kamu gak ngerti apa-apa. Mau izin, Tanggapanmu ya, apa? Tapi saya bertanya. Mohon Ya izin sudah, Yai, saya mohon izin jelaskan. Yai. Ya, mohon Kalau izin Yai. saya ngerti saya mohon nggak izin, Yai. bertanya. Dengerin dulu. Mute orang ini tapi jangan diturunkan, disiksa batinnya. Iya, iya. Aduh, belum apa-apa baru mau Mohon izin disiksa. Yai. Mohon izin Yai. Mohon Oke, izin. Saya kita masuk, dengan kita minta. Ustadz Tata Pak 4 Genius, kali izin sudah merasa sedikit, Pak tersiksa. Genius. Genius. Dengerin Oke, dulu. Pak Genius, Lah, izin kalau sedikit. dengan Izin, kamu ya, saya ya. siksa Silakan. dengan data Silakan, kamu. Iya. Pak Mohon Tony izin, aja ya, yang ya. ngerti. Iya. Oke, mohon izin ya Yai sebentar. Ya, mohon silakan, izin. silakan. Genius. Silakan Mas Utamita. Yang tadi kamu bacakan itu sudah dijelaskan secara rinci sama Yai Siap. Romli Iya. sebagai dalil bahwasanya apa? Al-Quran dan hadis itu, iya. Sumber hukum umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Tinggal yang namanya tanggapan itu, loh, kok ini ada kalimat ini maksudnya apa? Itu baru kalau misalkan mau menanggapi dengan bertanya gitu. Tadi tuh ulil amri sudah dijelaskan, itu semuanya udah dijelaskan. Makanya Yai Romli mengatakan jangan diulang yang saya bahas. Iya, Udah dibahas tanggapannya tadi apa, itu. ya. Jenius. Iya. Nah sekarang apa sih? Udah pertanyaan kamu aja lah, langsung ke pertanyaan. Apa? Tanya aja. Coba pertanyaannya seperti apa dari penjelasan tadi?
Macet internet. Macet kamu. Di mute itu, di mute. Kurang ajar ya. Saya jelaskan sekali lagi. Kok saya ngomong di Tentang- mute sih? Iya, karena kamu gak ada tanggapannya. Sebentar. Jadi makna dari ayat tadi tentang ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi wal amru bi itaati ulil amri minal muslimin amrun bittibai mattafaqa alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkam li'annahum ulul amri at-tasyri'i minal muslimin. Itu artinya apa maksudnya dalam bahasa Madura? Ini kitabnya Laura Tahta dan Laura Hanso ini. Ya, Jadi- maksudnya dalam bahasa Madura karena pemerintah itu merupakan sarana penegakan kemaslahatan, penegakan hukum itu. gitu Hukum itu pada sudah masyarakat. Bukan soal pemerintahan Prabowo. Jadi dari apa. ayat ini pula kalau mau dikembangkan berarti Al-Quran tidak bertentangan dengan Pancasila. Dah, lanjut. tidak bertentangan gitu loh Tapi maksudnya. sebenarnya ini ya, sebenarnya saya maksudnya paham sih sebenarnya arahnya ke jenius itu kan katanya kan umat Islam sumber hukumnya dua, Al-Quran dan hadis. Makanya Bukan, banyak. kemudian dia itu mengarah kepada ulil amri. Makanya tadi kan pertanyaan siapa nih ulil amri? Kan tadi sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan, iya. Jenius. Ulil amri itu ada beberapa makna. Iya, iya. Ada yang mengartikan itu adalah Ahli ilmu. pihak Ahli ilmu. yang berwenang di tempat itu pemerintahan. Ada juga yang memaknai ahli ilmu yang berwenang seperti MUI contohnya. Itu iya. artinya yang berkaitan, yang berwenang dengan jabatannya tersebut di wilayah setempat itu, ulil amri itu. Gitu Bang Jenius. Nah, makanya gini, langsung ke poin aja karena yang tadi dijabarkan Bang Jenius ini sudah diterangkan Ya, semuanya. saya ke poin ya. Gitu Saya loh. ke poin. Iya, ke poin. Oke. Monggo. Apa Monggo. poinnya? Saya ke poinnya, tolong didengarkan. Ya, Oke. silakan. Taatilah Allah Sabar, tentu sabar Bang 100%. Jenius, sabar. Betul. Ustaz Miftah, di tempat udah maghrib, di tempat udah Ya, maghrib. Iya, saya sudah maghrib, sebentar lagi saya mau maghrib Oh, gitu. berarti dikit Oke, ya siap. waktunya. Oke, nggak apa-apa. Satu, taat kepada Taatilah Allah ati tentu Allah. 100%. Ya. Betul. Taatilah Rasul 100% kah? Betul, 100%. Iya, 100%. 100%. Taatilah Iya. ulil amri 100% kah? Iya. Nah, nanti dulu. 100%. Nanti- Enggak, Oke, kalau saya untuk jawab iya. ulil amri nanti dari dulu. ayat Mulai ini. tenang, Dari ayat ini. tenang. Dari ayat ini. Sudah, sebentar. Mohon izin ya, Sudah. mohon izin ya. Saya sekarang. Tenang. Jangan sampean dulu. Udah Iya, mulai itu- panik. Nggak panik matamu itu loh. Apa? Jadi itu adalah taat kepada Allah, taat kepada Quran 100%. Taat kepada hadis dan perbuatan dan persetujuan baginda Nabi 100%. Taat kepada ulul amri di dalam ini adalah para mujtahid. Ini kan dalam yang saya baca itu adalah keputusan mujtahid itu setelah dia memutuskan memakai ilmu kita 100% mengikutinya karena ada ayat Quran lain. Jadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu kan? Jadi bertanyalah sampean semuanya kepada ahlinya. Ahli ilmu ya, kalau sampean semua tidak mengetahui karena ya lagi-lagi menurut Asyuyuti manusia itu dibagi dua ya ada yang bersifat mujtahid ya. Mujtahid ada tiga, mujtahid mutlak, mujtahid madzhab dan mujtahid apa itu satunya ya. Ada yang tidak sebagai mujtahid. Kewajiban kita yang tidak sebagai mujtahid adalah wajib bertaklid ya kepada ahlinya itu. Ya. Wa taklid itu bukan ini dalilnya. Jadi Sudah Ustaz, soalnya waktunya sudah. sedikit katanya. Dah. Boleh saya menambahkan sederhana ini? Nah, 10 detik sedikit nggak boleh? apa-apa, nggak apa-apa. Saya mau maju lebih jauh lagi. Ya, 10 detik. maju apa? Jadi ketika maju Anda apa? mengatakan Oh, Berarti kamu salah semua menafsirkan hadis ini maju-maju gundul apa? Sabar, baik. tenang. Iya, saya sudah tenang begini nih, jangan Berarti framing terus tadi kamu. Apa itu? Ustadz Ramli bilang taatin Oke, saya ulil izin amrinya 10 detik ya, jangan Kang Jenius. 100%, kan gitu. Iya, Oke, saya kuatkan Oke, lagi. saya ulang berarti Ada ya. pemerintah pun juga 100%. Taati Allah 100%. 100%, karena Nabi Allah pasti 100%, benar. pemerintah 100%. Iya, iya. Betul? Semuanya betul. ngomong. Iya, Kalau karena Izin kamu 10 detik, diam. habis Kamu ini saya nggak- mau turun, mau Iya. tinggal sholat sebentar. Saya juga mau 10 tinggal detik sholat boleh setelah ya? ini. Ayo. 10 Oh iya, detik ya. silakan. Iya.
Jadi pemerintah 100%. Langsung pada poin. Tapi pada poin. taat pada pemerintah 100% itu ada ketentuan. Ketentuannya apa? Itu dijelaskan dalam Pemerintahnya hadis. harus Ada di Sahih Muslim apa Bukhari kalau tidak salah. Itu ada bunyi demikian. La ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Jadi pada siapapun itu kalau dalam urusan perkara yang nanti ujungnya mengarahkan pada kemaksiatan kepada khaliq, kepada Allah, itu kepada sang selesai. pencipta begitu. Sudah Bagus selesai itu. itu. Sudah selesai. Jadi 100% tetap, namun dengan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih. Saya izin Terima sholat kasih. dulu. Ya. Oke. Jadi taati Allah 100% karena Allah pasti benar. Taati Rasul 100% karena Rasul pasti benar, Iya. tidak pernah salah. Mana pernah dosa? Mana pernah dosa? Rasul tidak pernah bersalah. Kalau Rasul al-a'rudul basyariyah, Rasul itu semua Rasul loh. Semua Nabi. Ya, semua Pernah- Rasul tidak pernah bersalah. Pernah bersalah tetapi terjaga dari dosa. Berarti taati Rasul tidak 100%. Kamu salah. Jadi begini, diam dulu kamu. Logika kamu salah. Jadi kita menaati Rasul adalah terhadap 3 hal. Apa yang disabdakan oleh Rasul, hadis, apa yang diperbuat Rasul, contoh, apa persetujuan Rasul itu yang 100% harus kita taati. Bukan soal sifatnya para Rasul. Kalau sifatnya para Rasul al-ardul basyariyah, pernah lupa, pernah sakit, pernah marah, ya itu jangan yang diikuti. Yang diikuti 3 hal itu. Kalau bertanya yang bagus lah. Kurang ajar kamu ini. Loh, ini kan pertanyaan yang bagus. Salah, sudah salah pertanyaanmu. Sudah salah pertanyaanmu. Pertanyaan cendikiawan. Cendikiawan gundulmu apa kamu ngomongannya? Tidak ada unsur cendikiawannya. Belas itu ditaterawin oleh Lora Tahta sampean itu. Saya lulusan S3. Tenang. Ya kamu lulusan 3 gundulmu apa? Ayo tanya lagi. Tanya lagi. Ya, Ayo, tanya nah lagi. oke. Tadi dibilang taati Rasul perkataannya, betul? Berarti setiap perkataan Rasul adalah sebuah kebenaran, tidak pernah Hadis salah benar. perkataannya. Benar, hadis adalah benar. Semua perkataan Rasul adalah benar, tidak pernah salah Hadis perkataan. Benar Hadis ya. adalah- Semua perkataan Rasul benar, tidak pernah salah perkataannya. Itu namanya hadis. Apa kamu ini? Benar itu. Yang benar hadis atau perkataan Rasul? Loh, perkataan Rasul itu apa kalau bukan hadis? Kurang ajar. Monggo Lora Tahta. Kurang ajar orang ini. Jadi Ya, gini. saya ke Ustadz Tahta aja deh. Tunggu, tenang. Saya jelasin. Saya mau sholat dulu lah. Ya, habis ini tenang. Jadi gini, kamu saya persilakan bertanya, tapi kalau dari tadi sudah dijawab itu. Ya, sebenarnya Anda harus nanya lagi yang lain. Karena dalam Islam tuh gini, taraktu fikum amroini lan tadilu matamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa 2 itu? Quran dan hadis. Kenapa harus berpegang keduanya? Karena perintah Allah. Mana datanya? An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Juga Al-Maidah ayat 92. Ya wa atiullah wa atiur rasul. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 54 sama. Qul atiullah wa atiur rasul. Juga di dalam surat Muhammad ayat 33 sama. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Jadi ayatnya jelas dalam hadis dan Quran. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Quran dan hadis. Kenapa kok harus Quran dan hadis? Perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Quran, wa atiur rasul melalui hadisnya. Nah sekarang Anda nanya lagi yang nomor 2. Karena kalau saya tantang kamu Bibelmu, ingat, Bibel kamu di otak saya, dan mungkin mampu kamu. Nanya nomor 2 sekarang, silakan. Apa lagi? Bang Tata, tadi yang abang bilang itu ayatnya surah apa, Bang? Tadi kan sudah gue jelaskan. Ya, An-Nisa ayat 59. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 92. Dan juga di surat Nur ayat 54. Itu ayatnya semua. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul melalui hadis. Pertanyaan nomor 3. Kalau ngeyel saya tantang dialog kamu. Tema milih sendiri apa yang kamu kuasai dalam Bible. Mencret kamu. Ayo gimana? Nanya lagi atau mau dialog? Ayo. Mencret. Tidak mungkin. Ya, oke. Saya baca ya Al-Maidah 92. Dan taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah
bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat. Nggak usah kamu jelasin di situ. Taatlah kepada Allah, kan Quran, kan Allah firmannya Allah Quran. Itu Rasul hadis. Udah selesai pertanyaan nomor 2. Silakan. Oke. Ayo. Pertanyaan nomor 2. Umur hidup saya kontrak bertanya. Silakan. Ya, orang Islam ini kan disuruh bersunat, betul? Wajib. Ya, betul. Apa Betul. sunnah? Terus disuruh sholat, ya Terus. kan? Ya. Nah, mana ini kan kewajiban-kewajiban yang paling mendasar, paling penting, paling krusial, paling mandatori di dalam keislaman. Udah. Termasuk juga Udah saya jawab, rukun udah. imani dan rukun Udah saya jawab, jangan Islam. panjang-panjang. Nah, pertanyaannya, di mana di Al-Quran itu disebutkan? Oke, sudah. Perintah salat surat Hud ayat 114. Wa aqimus shalat tarafai nahar warzulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikanlah salat tarafai nahar warzulafa minal lail. Apa warzulafa minal lail? Pagi, siang, sore, malam. Yang pagi subuh, yang siang duhur, sore asar, isya, maghrib dan isya malam. Terus perintah hitan mana dalam Al-Quran? Di dalam surah Al-Baqarah 124. Wa iditala Ibrahim rabbuhu bikalimatin wa iditala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan beberapa perintah. Apa perintah di situ? Ada 8, baca tafsirannya. Di antaranya hitan. Ya, juga sumauhaina ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Itu juga dalilnya tentang Al-Quran. Tentang wajib dihitan laki-laki. Surat An-Nahl ayat 1, 2, 3. Ya, itu sudah. Pertanyaan nomor 3, ayo. Ya, kalau jawabannya surah Hud, itu disuruh sholatnya 3 kali, bukan 5 kali, Bang. Udah salah. Coba sekarang gini. Tarafain nahar wa zulafa minal lail. Baca tafsirannya apa? Yang pagi masuk ke subuh, yang siang masuk ke duhur, asar sore. Nah, minal lail maghrib dan isya. Saya Berarti- sudah baca semua tafsirannya. berarti kalau pertanyaan itu nomor 4. segi subjektif Pertanyaan nomor 4 pengertiannya. sekarang. Pertanyaan nomor 4. Ayo apa? Ya, pertanyaan nomor 4 Apa lagi? masih boleh hal yang sama atau hal yang lain lagi? Kalau yang sama sudah dijawab. Oh, sudah dijawab. Oke. Ayo apa lagi? Oke. Pertanyaan saya yang paling yang paling mendasar. Yang paling susah lah. Yang jangan yang kalau kayak gitu tuh udah puluhan tahun yang lalu sudah ku jawab kayak gitu. Yang terbaru, yuk. Oke. Apa? Ya, pertanyaan yang paling membagongkan saya begini. Apa? RT 6 ini mengikuti Nabi yang mendengarkan awalnya di Gua Hiro, ya kan? Betul. Kemudian dia tidak punya saksi, ya kan? Oke. Sedangkan saksi nabi-nabi yang jumlahnya begitu banyaknya dengan peristiwa sejarah yang berjalan sangat panjang. Jangan panjang-panjang, ribuan sudah ku tahun. jawab. Udah. Nah, mengapa RT 6 ini percaya Gak hanya usah satu panjang-panjang, orang? udah ku jawab, udah ku jawab, sudah. Ya, silakan. Oke, sudah. Jadi gini ya, ajaran samawi, Nabi utusan menerima wahyu, Yesus utusan menerima wahyu. Siapa saksinya? Surat Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Yesus sama, Yesus kamu kok ngaku utusan, Matius 15:24. Siapa saksinya? Tuhan saya, Tata. Mana datanya? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bapak yang bersaksi. Yesus, kenapa harus Tuhan yang menjadi saksi? Dijawab oleh Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, Tahta. Tapi kesaksian Allah lebih kuat. Maka saya cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau Yesus, Yohanes 5:37. Kalau Nabi Muhammad, surat Al-Fat ayat 28. Sama-sama Allah yang menjadi saksi. Oke, pertanyaan nomor 5. Silakan. Ya, jadi yang saksinya Muhammad hanya Allah. Yesus gitu juga, ya. Yesus. Coba, Yesus, siapa saksinya? Kamu utusan. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku.
Terus saya nanya, Yesus kenapa harus Tuhan jadi saksi? Dijawab oleh Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 9. Saya tidak butuh kesaksian manusia tahta, karena kesaksian Allah lebih kuat. Mantap. Ya. Yesus Pertanyaan mengatakan begini, Nah, pertanyaan nomor 5, jika pertanyaan hanya nomor 5. satu yang menyaksikan, maka pertanyaan nomor kesaksianku 5. adalah tidak benar. Pertanyaan Yaitu nomor perkataan 5. Yesus. Jika hanya satu yang menyaksikan, maka kesaksianku adalah tidak benar. Nah, Muhammad hanya satu yang menyaksikan, itu pun Allah. Gimana itu, Ustadz? Perkataan Yesus langsung. Kenapa kamu tidak ngomong ke Yesus? Sus, kenapa harus Bapak, Sus? Saya tidak mau, Sus. Dijawab oleh Yesus. Saya tidak butuh kesaksian manusia. Saya butuh kesaksian dari Allah. 1 Yohanes 1 ayat 5 ayat 9. Gimana? Saya buka ayatnya ya. Oke, silakan. Pertama buka Yohanes 5:37. Lalu buka 1 Yohanes 5 ayat 9. Coba buka. Ya, Yohanes 5 ayat 31 ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, Yohanes 5:37. maka kesaksianku tidak benar. Baca Yohanes 5:37. Nah, Muhammad bersaksi tentang Yohanes 5:37. dirinya sendiri. Yohanes Berarti 5:37 baca. apakah Muhammad benar, Bang Tata? Takut dia. Betul nggak, Bang Tata? Baca Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 31 ini coba. 37 baca. Kalau aku bersaksi tentang diriku 37. sendiri. Woi, 37 woi. Kok langsung loncat? Ya udah 31 dulu. 31 bisa dijelaskan nggak sama Bang Tata? Ya, Saya. ya. Oh, nggak bisa dijelaskan. Silakan baca. Ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Makanya Allah saksinya. Ya berarti Tuhan saksinya kan? Ayo. Baca 37 coba baca. Oke, ke siapa yang menyaksikan Yesus ya? Semua, Bang. Dari 37 Yohanes baca. Pembaptis. 37 woi. Ya, oke. Berapa Yohanes 5? 37. 37. Oke. Nah, baca. Abang suka loncat-loncat, ini saya baru mau nerangkan. Udah silakan, saya 2 data. Pokoknya kalau kamu bertanya, Quran dan Ya, Bible yang oke, menjawab. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Siapa saksinya? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupamanya pun tidak pernah. Oke, kamu pertanyaannya dengar. siapa saksinya di situ? Allah. Ya, apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Apa bedanya dengan ayat itu? Kalau Yesus selain Allah, banyak saksi yang di dunia. Ada Baca- Yohanes baca sekarang. Pembaptis. Baca Ada 1 Yohanes perbuatan 5. mukjizatnya. Baca Yohanes 1 Sekarang Yohanes 5. apa mukjizatnya Muhammad? Surat Al-Qamar ayat 1. Apa itu? Membelah bulan. Membelah bulan dikatakan akhir zaman. Gimana itu? Coba baca asbabun nuzulnya, coba ketik. Coba baca. Asbabun nuzul surat Al-Qamar, coba ketik. Saya buka ya. Ya, ayo. Al-Qamar. Kalian ini Karena jangankan dialog, Saya pernah bertanya bahas tetap kuat. ini, itu membelah bulannya nanti di akhir zaman. Baca silakan. Apa sayang buka ini? Al-Qamar itu surah keberapa ya? Lalu itu hari sendiri gimana sih? Ya, soalnya 8. Moga ayat 8-an coba. surah ke-8 Al-Infal. Enggak, 8 berapa? 86 mungkin ini, silakan. Bentar ya, Al-Qasas, Al-Qamar. Ya, surat ke-54. Ayat berapa? Ayat 1, asbabun nuzulnya, coba baca. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan Bat, pun terbelah. Saat kamu tuh hari ini. kiamat. Saya nyuruh apa? Hari kiamat. Ketik asbabun nuzul. Gimana sih? Oke. Asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul surah Al-Qamar, coba buka. Oke. Surat ke-54. Oke, ayat yang pertama. Oke. Telah menciptakan kepada kami Muhammad Ibnul, keduanya mengatakan telah menciptakan kami, Khalaf telah menciptakan kami suatu hari
berkhotbah kepada para sahabatnya di saat mentari hampir saja tenggelam dan tiada yang masih kelihatan darinya kecuali hanya sebagian kecil, maka beliau bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tiada yang tersisa di... Apa kamu itu? Apa yang kamu ini? Nah, kamu ini asbabun nuzul aja gak tahu. Itu yang kau baca itu hadis Maryam itu. Bukan, Al-Qamar ayat 1. Ah, Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini. Ini asbabun nuzulnya surat Al-Qamar, asbabun nuzul ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas yang berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar didatangkan bukti, tanda bukti kenabian beliau. Tidak lama kemudian bulan terbelah sebanyak 2 kali di Mekah. Selanjutnya turun ayat saat hari kiamat semakin dekat, surat Al-Qamar. Jadi asbabun nuzulnya surat Al-Qamar ini penduduk Mekah minta bukti kenabiannya. Sama seperti gini, Yohanes 11 ayat 44. Yesus kan minta mujizat itu untuk membuktikan Bapa. Ya, berikan aku mujizat Bapa supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Kan gitu. Sama dengan ini, ayat ini. Oke, berarti hari kiamat itu diartikan bahwa hari itu belum kiamat gitu ya. Apa kamu tidak nyambung? Loh, emang tulisannya begitu hari kiamat. Turunnya ayat itu karena Saat orang hari kiamat. gini. Turunnya ayat itu karena orang-orang penduduk Mekah minta bukti kenabiannya. Dengan turunnya ayat itu Nabi diberi mukjizat membelah bulan. Udah, pertanyaan nomor 7. Ayo, silakan. Jadi Pertanyaan nomor 7. oke, jadi hanya satu ya. Oke, kita bungkus mukjizat. Pertanyaan nomor 7, ayo. Ya, tapi saya bungkus sedikit. Mukjizat Pertanyaan Muhammad hanya nomor satu. Hanya satu ya Bang Tata ya. Oke. Kamu ketik 1000 mujizat Nabi. Coba muncul, coba. 1000 mujizatnya Nabi, coba Di ketik. Al-Quran apa di hadis? Ketik saja. Apa ada kitab lagi? Kitab Google Sekarang namanya gini, kan? coba. Gini. Bang Inspirasi pernah nggak melihat buku kumpulan mujizat 1000? Pernah lihat? ada. Itu di kitab apa Bang? Hadis, Quran apa kitab Google? Iya, itu kumpulan dalam hadis-hadis. Kumpulan dalam hadis-hadis dihimpun menjadi satu, akhirnya bukan hanya 1000, banyak sebenarnya. Cuma ada orang yang menghimpun mujizatnya Nabi, jumlahnya 1000 mujizat. Nah, kalau Yesus berapa? Banyak sekali. Coba, ada berapa mujizat? Banyak sekali Yesus, dan ada fungsinya, ada kegunaannya. Kalau membelah bulan apa kegunaannya? Oke, sekarang pakai data ya. Ya, Data. Mujizat itu pemberian siapa? Pakai data. Tuhan. Oke, mana datanya? Saya pakai 2 data bisa, Quran dan Bible. Ya, silakan. Oke, kalau dalam Al-Quran Al-Maidah 110, biizni atas izin Allah. Dalam Bible KPR 222 Yohanes 11 ayat 44. Mujizat pemberian Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus bermujizat, kenapa dituhankan? Kan mujizat pemberian Tuhan. Gimana? Ayo. Mencerah. Kenapa Yesus dituhankan? Coba, apa? Karena hanya Yesuslah Nabi yang punya kuasa seperti Tuhan. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh kalau dibaca konteksnya untuk menunjukkan keselarasan Ya dia udah, dengan pakai perbandingan. Allah. Oke, mana dalilnya? Aku bisa berbuat apa-apa. Coba mana dalilnya? Kalau tidak bisa berbuat, ada dalilnya. Coba. Ingat ya, Bible kamu itu di otak saya. Tidak bisa kamu bergerak. Ayo. Ngomong-ngomong apa lagi? Kalau saya, Pak. Orang gila itu Ustaz. Ini ada berapa buku tentang mujizat Nabi Muhammad? Berapa buku loh? Bukan buku ini tulisannya ribuan, benar tata tadi. Mujizat Nabi Muhammad ini. Ini selain Quran, selain hadis, ada lagi buku. Ya buku ini
buku ini tentang Quran, tentang hadis. Ya, Tentang Quran, jadi- tentang hadis ya. Jadi Apa? Islam percaya sama Quran, Gak usah jadi percaya sama hadis. Gak usah jadi apa kamu itu. Jadi buku itu isinya tentang mukjizat Nabi dari Quran dan hadis. Gini kok ngomong Ya, S3, silakan tiga buka gundul, hadisnya. Mukjizat apa? Loh ini mukjizatnya Apa? Muhammad. Banyak ini. Banyak hadisnya tentang mukjizat baginda Nabi. Dari isinya saja ya. Nanti kalau dari hadis ini, dari hadis ini, daftar isinya saja. Kalau menjawab ini daftar isinya. Nabi Muhammad pernah begini-begini. Banyak. Ini semua berbicara tentang mukjizat Nabi berdasarkan Quran dan hadis. Pertanyaan Itu loh. saya Bang Romli, Apa? ketika Apa? mukjizat itu diberikan, itu yang memberikan Allah bukan? Ya Allah, ngerti artinya Ketika mukjizat. memberikannya Allah- Amron horikulil ada gendeng ini. Ketika memberikannya Allah, Hei, Allah mengatakannya bukan. Katanya kamu S3. Kok ketika bacanya Allah tidak? mengatakannya ada di surah enggak? Katanya Idza surah arada perkataan syai'an, Allah. Idza arada syai'an ayyakula Kalau surah lahu. perkataan Apa Allah, ini? mengapa Sosok mukjizat orang tidak ada ini perkataan kalau dialog Allahnya? dengan saya ngawur terus, mute, jangan diturunkan. Jadi ketika Allah berkehendak idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan di mute dong, Momo. Mute Saya kan aja, kamu baik, gila. saya sopan. Kamu gila, baik matamu apa? Mulai tadi itu. Yang kedua bahwa Tenang, Bang Romli, tenang. Saya tenang, saya dengan Abah Tahta itu sama orang Madura. Menghadapi kamu itu harus keren begini, tapi saya bisa tertawa. Jadi pengertian mukjizat adalah amrun khorikun lil adah. Ngerti nggak kamu? Kejadian luar biasa untuk menjawab tantangan umat orang-orang yang mokong seperti kamu misalnya. Itu dengan mujizat itu. Mujizat itu apa? Dari Allah kalau kepada para nabi. Kalau kepada para wali namanya keramat. Kalau kepada para iblis dan kamu adalah istidroj. Kamu itu istidroj sudah belum punya. Menentang tentang mujizat dan keramat. Gundulmu itu apa? Lanjut. Ketanggapi ya. Saya ketanggapi dengan bukti ya. Keluaran Apa? Bukti 14. Keluaran 14 Loh. ayat 16. Ini saya boleh nanggapi nggak kok dipotong? Kok keluaran? Saya Saya berbicara mau nanggapi. mujizat dari Quran. Keluaran Ke Bang nggak Tata ada deh, ke Bang hubungannya. Tata Romli ini terlalu Romli tenang. matamu itu dengan saya sekarang. Apa? Biar Oke Bang ya, Tata Bang sholat Tata. dulu. Keluaran 14 ayat keluaran 16. apa? Keluaran apa? Sabar, Jadi, Bang Rolli, ketika berbicara tentang mujizat baginda Nabi tidak ada hubungannya dengan keluaran kejadian macam-macam. Ini gitu loh. Alkitab saya ya. Saya kasih Loh, tahu. apa? Ketika Musa diberikan mukjizat, Allah berkata, "Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air." Nah, sekarang Muhammad mendapatkan 1000 mukjizat. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Padahal perkataan Allah. Jedor. Ada dalam hadis ini. Perkataan Itu Allah hanya adanya ada- di Quran, bukan di hadis. Jedor. Gondolmu itu apa? Mulai tadi Anda jam 3 dan 4 itu. Panik, Jadi- tenang. Panik matamu apa panik? Mulai Kamu- RT 6 mulai ragu. Kenapa mukjizat tidak ada di RT 6 Al-Quran? gondolmu. Ada Padahal di Al-Quran. perkataan Allah ada di Al-Quran. Mute, orang gila ini mute. Orang gila ini mute. Tapi jangan diturunkan. Ida aroda, kok diturunkan? Nggak apa-apa Pak Kiai. Nggak ada Ya. ilmu dia, nggak ada ilmu dia. Gak ada ilmu, ngeyel aja. Nggak ada ilmu dia. Kalau dengan Ustaz Tahta sabar. Kalau dengan saya jangan macam-macam, tak tempeleng gitu. Enggak, suruh bikin dia. saya gini Pak Kiai. Kalau siap. masalah dialognya oke. Cuman yang saya tidak suka karena tidak menghormati. Adabnya Iya. tidak ada. Itu yang saya tidak suka. Betul itu. Itu. Kalau kau diskusi dengan pelan, santai kayak tadi, oke, saya masih bisa terima. Oke. Tapi kalau sudah adabmu sudah tidak bagus, saya turunkan. Ayo naik lagi. Kalau memang dialognya sesuai oleh host. Ayo. Apa orang itu mulai tadi gak ada data. Kalau bicara sama orang tua minimal pakai adab. Iya, padahal saya tidak begitu. Kecuali kalau nggak diajarkan sopan santun di kekristenan, oke lah kalau itu. Selamat malam, Ustadz Ya. Tata. Terima kasih, host. Ya. Ustadz Romli,
Ketemu lagi tadi sore Oh ketemu. iya, sering ketemu. Sampean nanti kalau membahas Al-Quran jangan menyimpulkan. Jadi Iya. sebentar, tantangan Ustadz Tahta itu berlaku. Silakan sampean bertanya tentang Quran, tentang hadis, bahkan tentang Bible sampai wafat sampean. Gitu kan? Itu. Ayo kepada Abah Tahta atau kepada saya atau kepada host. Ayo silakan. Monggo Bang Goira. Baik. Kalau saya mau tanya, simpel saja. Apakah Quran itu diterima langsung atau lewat mimpi kah, atau lewat orang kah, atau bagaimana? Ada 3 cara tentang turunnya wahyu Al-Quran. Antara lain wahyu Al-Quran. Yang pertama yang banyak itu melalui malaikat Jibril. Yang kedua melalui wahana-wahana suara lonceng apa. Yang ketiga melalui khatif para nabi. Yang keempat melalui ru'yatus shodiqah atau ru'yatus sholihah. Mimpi para nabi itu benar, kecuali mimpinya sampean. Itu tuh tanya apa Tahta ini. Ayo sudah Bang Gairah. Jadi dalilnya itu Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin yukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi izni. Jadi dengan 3 cara itu, dengan wahyu sebagaimana dalam tafsirannya itu, Abraham, wahai Ibrahim sembelihlah putramu, itu kan mimpi. Atau min wara'in hijab sebagaimana Musa. Aw yursila rasulan sebagaimana nabi-nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi Musa itu malaikat. Keluaran 3 ayat 2, KBR 730, KBR 738, KBR 753. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Ya itu, memang pakai malaikat. Kenapa? Karena 2 Tawarikh 6:18 Tuhan tidak mau turun ke dunia. Keluaran 33:20 mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37 tidak bisa dilihat. Akhirnya pakai malaikat gitu. Bengkemo kalau musuh Abah Tahta bengkah. Ngerti bengkah? Mate kagak. Ayo tanya lagi. Baik. Anda menarasikan tapi jadi bahan pertanyaan. Anda bilang diterima dari malaikat Jibril. Di surah berapa pernah malaikat Jibril pernah dengan malaikat Jibril pernah bertemu dengan Muhammad? Nggak pernah, ya. Wama yang dikuanin Hawa. Ini udah. Saya bilang Surat An-Najm sudah. An-Najm ayat 3 sampai 4. An-Najm 3 sampai 4. Wama yang dikuanin Hawa. An-Najm tidak ada Muhammad, hanya 4. Ali Imran. Udah. Kamu nanya. Al-Ahzab, surah Muhammad ada 4 aja. Nanya kok ngeyel. Ya. Di situ dalilnya. Wama Itu yang kurung itu. dikuanin Hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu Syadidul Quwa. Syadidul Quwa itu Jibril yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Syadidul Quwa. Dengar, Anda bilang tadi Musa kan jelas bertemu langsung. Baca Keluaran 3 ayat 2, KBR 738 30 53 baca. Keluaran 31 ayat 11 jelas. Di Anisa pun di Anisa 1 nampak nih. Anisa 1 nampak juga lah ketemu langsung, Bro. Keluaran 3 ayat 2 ayat 2. KBR 730, KBR 738, KBR 7. Iya, jangan bawa KPR, nggak nyambung KPR dengan 2 Tawarikh 6:18. 2 Tawarikh 6:18. Iya. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Kalau tentang Musa di 5 Udah, bertanya lagi, kitab, Bro. bertanya lagi. Iya, Udah 2 gini, data. iya. Apa mau ditanya satu nggak jelas? Di surah berapa pernah Nabi? Nggak pernah ketemu Nabi dengan pernah ketemu Nabi dengan malaikat Jibril, apalagi dengan Allah. Pertanyaan nomor 3, ayo silakan. Bukan. Ini belum kau jawab. Di surah berapa? Quran Dulu. Paling Kalau gamblang ada Al-Baqarah dalil- 97 itu Ustaz. Al-Baqarah 97 paling gamblang. 97 ya, kita baca. Ya, Al-Baqarah 97 ya. Juga Al-Baqarah 97 silakan dicek itu. juga An-Najm ayat 9 fakana qaba qausaini au adna. Jadi antara nih, ya. jarak dengar dulu dengar dulu. Ayat 97. Seper, nyoba dulu. Informasi nih, informasi. Oh, orang ini gendeng orang kurang ajar. Bunggan. Bukan. Mana mungkin Allah berkata di sini. Diam dulu kamu. Saya sekarang. Silakan. Jadi
Fakana qaba qausaini au adna, An-Najm ayat 9 itu. Jadi jaraknya semakin dekat ya. Antara siapa? Banyak para mufassir mengatakan antara Nabi dengan Jibril. Ada mufassir yang mengatakan antara Nabi dengan zat sifatnya Allah. Fa'auha ila abdihi ma auha. Itu jelasnya An-Najm 9 dan 10. Antara Nabi dengan Jibril. Ayo bantah yang lain. Begitulah. Sampean kalau menghadapi Ustaz Tahta. Ada satu pun dalil Muhammad pernah ketemu dengan Sabar dulu, sudah baca. dibuka belum 97 itu? Sabar Ayo. Romli, izin. 9 dan 10 97 ya. surat An-Najm. Ya. Sebentar Lora. Ini bagian saya Lora. Bagian saya Lora. Tenang aja Lora Hansu. Ya. Jangan atur saya. Siap, Ini siap. makanan saya. Silakan. Silakan Siap. dibaca An-Najm 9 dan 10 Koira. Jangan mengasumsikan. Surah Al-Baqarah ayat 97. Gondolmu dulu. Kamu tadi itu bertanya. surat yang suruh saya buka barusan itu 97. Boleh lah sebentar. dibaca. Ya. Di situ Sebentar. An-Najm Karena lah. udah kadungku buka ini. Jadi Bang. Udah kadungku baginda Nabi bertemu dengan Jibril An-Najm 9 dan 10 itu lebih jelas. Iya, bukan tutup kurung itu, Bang. Bukan Tutup ada kurung Nabi apa? langsung Tutup namanya. kurung apa? Itu namanya domir, Paman. Biar saya jawab Oke. nanti masalah buka tutup kurung itu. Iya. Bisa dijawab Oke. kok itu. Iya. Kita diskusi Bangku ya, kita diskusi ya. Kalau saya lihat pernah saya baca hanya 4 kali saja nama Nabi langsung disebut sang sumber. Tapi saya ikutin tadi punya abang siapa nih? Abang Ahli ya. Nah, repot. Yang nama yang ada di Al-Baqarah ayat 97. Lora Hansu itu. Katakan Kakak siapa yang menjadi apa hubungannya musuh Jibril? Baca, Padahal dialah lanjutkan. Dilanjutkan Ya. lagi Bang, dilanjutkan lagi. Ya. Padahal Katakanlah, ya jelaskan ya, Bu. Aku nggak nyimpulkan ya. Tolong Iya. kalian yang nyimpul apa? Aku cuma baca disuruh ya. Katakanlah siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan ke dalam hatimu dengan Kenapa? izin Allah Menurunkan sebagai apa? pembenaran. Buka tutup kurung, nggak ada Al-Quran di atas. Gimana sih? waduh, iya menurunkan apa itu? Menurunkan ke dalam hatimu. Saya kan makanya jelaskan nanti Bang. Saya baca dulu, Abang jelaskan abangku ya. Nanti saya salah nanti. Dialah yang menurunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jelaskan abangku, aku cuma baca doang. Oke, kan Anda menolak tutup kurung di situ K di situ. Anda tolak enggak bahwa K di situ Muhammad? K Lah, itu ini kan dalam bahasa Arab. Oke, sorry. Dalam K dalam bahasa Arab itu domir apa namanya itu? Kita sekarang pelan-pelan belajar dialektika. Jadi biar sama-sama cerdas. Saya juga sama pengen belajar juga gitu. Dia nggak ngerti itu. Tiga Nggak macam ngerti gua. domir. Ya nggak ngerti saya memang. Lah itu sudah nggak ngerti. Ajari Lora Hansu. K itu domir Artinya? mukhotob mudzakkar. Artinya Jadi kata yang merujuk pada apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya itu kamu lah. Kamu dan merujuk pada tunggal dan laki-laki. Kira-kira siapa yang mendapatkan wahyu Al-Quran ini selain dari Nabi Muhammad? Jadi pada siapa lagi di situ kira-kira kalau bukan pada Nabi Muhammad begitu? Nah itu. oh gitu. Ya. Jadi mengarah ke sana Bang ya. Loh. Kok mengarah ke sana gini. gimana? Kan masalahnya kan dia nggak pernah ketemu dengan Allah. Loh, kok apa ketemu lagi? dengan Allah gimana? Tadi Anda menanya kapan dia ketemu sama Jibril. Kok sekarang ketemu sama Allah gimana? Dua-duanya kapan ketemunya gitu loh. Nggak ada dalil. Saya udah cari di Bentar Google dimanapun. dulu, kan tadi yang Anda gitu. tanyakan Iya. kapan ketemu dengan Jibril. Saya bacakan Al-Baqarah 97 itu. Iya, tapi itu Jibril. informasi saya baca. Iya, Hanya Jibril informasi. itu yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Oh begitu. Ya, berarti siapa yang menurunkan ke hatimu itu, yang membawakan itu? Ya Jibril. Jadi di sini yang bicara dengan ayat 97 siapa Bang? Siapa yang berbicara Bicara di sini? dengan ayat 97 gimana maksudnya? Siapa yang bicara mengatakan nih? Percakapan siapa ini? Itu Allah.
Oke, coba ya. Katakanlah siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dia telah menurunkan ke dalam atas izin Allah. Ya Allah mana Allah. lagi nih? Ya Allah. Itu firman Allah. Ya. Menyampaikan kepada Nabi Muhammad, bilang gini, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah gitu. Terus masalahnya gimana? Tapi kan Anda kan bilang tadi yang ngomong di sini Nanti ini mau ucapan Allah diarahkan ini kan? ke Al-Quran ucapan setan karena di situ menyinggung Enggak, pula enggak, ucapan enggak. setan begitu. Saya enggak bang. Loh iya saya Yang tahu tanya- arahnya sudah. Terus Al-Quran Fer. juga ucapannya semut, bahasanya semut karena menyinggung bahasa semut. Enggak. Saya enggak Itu kan percaya Allah masalah menceritakan tentang masalah percakapan semut dengan Nabi Sulaiman. Ibaratnya seperti itu. Ya tetap sumbernya ya dari Allah begitu. Bukan dari Paul. gitu lah. Sebentar. Enggak, saya ada tamu sebentar ya. Sebentar. Alasan kan mau dikekan mata oleh loratata loranzo ini. Alasan ada tamu. Kasih lagu sebelum ada tamu. Dimakan mentah-mentah kuera oleh loratata dan lorahanzo. Itu lagunya. Payah. Enggak ngerti domir bilang tanda dalam kurung. Asrama sosial Mau boleh nggak? mau dijelaskan juga susah. Iya, ngeyelnya itu yang lebih didahulukan. Agak lain. Ya, Asrama gimana tambahin Sren? dikit boleh nggak? Masuk. Boleh nggak kalau misalkan saya tambahin sedikit? Soalnya agak sedikit geram sih. Sedikit izin ya, 4 menit saja. Panjang nggak apa-apa bang? Ditanya. Iya, masya Allah. Nah, syukran jazakumullah khairan. Kalau misalkan ditanya mana perjumpaan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam, tadi udah dikasih beberapa jawaban gitu. Asran tambahkan saja sedikit dan kenapa nanti pertanyaan terakhir itu Asran jawab lagi nanti. Yang pertama, dalam Al-Quran surah An-Najm itu ayat ke-13 sampai 15 di Sidratul Muntaha Rasulullah langsung itu bertemu dengan Jibril. Iya. Walaqad arahu nadlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. melihat Jibril. Melihat Jibril dan merupanya asli pada waktu apa? Yang lain di mana di Sidratul Muntaha. Itu berjumpa langsung. Iya. Terus ketika ditanyakan bahwasanya ini kata siapa ini? Kata Allah. Atau kata innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qablika litakuna minal Qalbika Kolbika. ala qalbi. Munzirin. litakuna minal Dikatakan oleh Allah. munzirin. Iya. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta alam. Siapa itu? Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Bagus. Dia dibawa turun oleh siapa? Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Ini yang Jibril. berdialog dengan Rasulullah. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Insyaallah. Bagus bang. Maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ini merupakan penyambung lisan sahaja. Kalau misalkan antara raja dengan rakyatnya, itu sebagai pengantar surat sahaja. Iya. Maka yang diberikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Firman dari Allah Azza wa Jalla. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Mana dalilnya? Surah Asy-Syu'ara ayat ke-92 sampai 95 atau 94 tadi. Nah, gitu. Maka harus diketahui dulu kayak gitu. Ada dalilnya semua dalam Islam. Oh iya. Kami wajib dalam Islam ketika kami bernarasi wajib dengan ilmu. Karena apa? Talabul ilmi faradatan ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu itu bagi kami. Makanya ketika kami berstatement landasannya dalil. Maka ketika Anda bertanya, tolong dengarkan jawaban kami, jangan berspekulasi dengan ketidaktahuan Anda seperti itu. Masya Allah. Tolong ketika kami menjawab, ya, telaah jawaban kami. Bukan dengan spekulasi Anda yang tidak paham literasi Al-Quran. Bagus. Kami wallahi saya katakan, kami lebih mengetahui Al-Quran daripada kalian. Maka tatkala kalian mempertanyakan Al-Quran, dengarkan jawaban kami. Jangan menyimpulkan secara perspektif Anda yang belak-belakan itu.
Bahkan Lora Tahta itu lebih paham Bible daripada pendeta-pendeta. Insyaallah. Syukran jazakumullah khair kasiran. Iya. Lanjut. Tengkulanya tanya Maki Tahta. Monitor Maki Tahta. Bode itu. Apa? Tengkulanya tanya kan kuicak matura baik itu berbahaya menikah dengan kindi bagian tenoten. Oh bener kecuali kita. Antara wa nafakhtu fihi ban fiha kaisa. Pernah menyimak tuh. Nah itu fanafatu fihi min ruhi itu kan Adam. Fanafana fiha min ruhina itu Nabi Isa kan ya. Surat Al-Anbiya ayat 91. Maryam. Jadi ketika wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi itu ketika Allah menciptakan Adam kan. Tapi kalau kepada Isa fanafakhna fiha min ruhina Al-Anbiya ayat 91. Oh, bukan. Beda setong lagi boleh selfie itu berkaitan kalaban Isa juga. Seorang ulama kisah ditafsirkan kalaban fi jaibi di ro'iha yang begitu. Makin disare dimin di tenggula. Iya, tapi yang jelas wa idza sawaituhu fanafakhtu itu kan membahas Adam itu. Ya, ayatnya kan? Iya. Tapi ketika membahas Isa fanafakhna fiha min ruhina. Itu. Sama seperti kayak gini Ustaz Tata ya, wa arsalna ilaiha ruhana. Iya. Itu Jibril. Fa arsalna karena ruh ini kan lafad mustarok ruh itu. Fa arsalna ilaiha ruhana Jibril. Yanzilul malaikatu birruh berarti wahyu. Yas'alunaka kanir ruh berarti roh jasad. Jadi roh itu bisa bermakna banyak. Namanya lafad mustarok. Kalau Maryam 17 itu bermakna Jibril. Yanzilul malaikatu birruh bermakna Al-Qur'an. Yas'alunaka kanir ruh, roh jasad gitu. Itu namanya lafad mustarok. Satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Sama seperti sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sholawatnya Allah ar-rahmat wasana kan gitu. Ya. Tergantung dari ayat itu menjelaskan tentang apa. Kentoh ternyata neng Ustaz. Beda neng surah Maryam 12. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi. Kentoh. Di ayat lain menggunakan fiha. Mangkan tenggula pun apa mak milih yang kuicak matur baik kita beresiko kan karena tenggula tibi sampai saya makan kita ki mungkin ada penjelasan saya kira bisa sih masuk sangat toh. Iya. Karena penjelasan fihi bi fiha kan toh di ranah mufassir oke, memang langsung terjawab. Cuma kalau kita kembalikan ke Al-Qur'an tibi mungkin mau tafsir bil ma'sur misalkan. Nah, kita tenggula saya yang tenggula pribadi atau kesulitan saya toh. Ya Toren. Iya, Maryam 12 kata. Yang penting kita tuh bisa menjelaskan ke Oten gitu aja lah. Karena kalau Oten kan ilmunya gak nyampe ke situ gitu aja. Karena kan toh kemarin Sepakat. Karena saya tanya ke Ento kemarin justru Oten TV Tengkula. Saya itu Tengkula lebih memilih untuk penyaman. Saya sudah sampaikan secara tafsir demikian, tapi untuk secara yang non tafsir karena dia tidak mau sama tafsir. Nah, Tengkula masih mikir dua kali lah. Ya sudah ditunggu mungkin kalau ada jawaban nanti saya sampaikan saya itu Tengkula. Silakan dilanjut. Mun bertiri peneliti. Ya, jadi gimana Pak Ge? Kalau saya pernah pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pernah dengar itu fiha itu kepada itu apa namanya? Maryam. Bukan itu kepada farjinya. Kalau fihi itu ya kepada orangnya gitu. Bukan. Bukan itu ya. Aduh, apa bahasanya? Tadi saya lupa itu saya sampaikan bukan. Jaibun. Iya benar, karena kalau Maryam kan itu pasti ke Maryam. Fana pasti kan Maryam. Kecuali Adam, kalau Adam kan langsung Adam. Makanya pakai fihi kalau Adam itu. Fanafakhtu fihi. Karena yang dibahas Adam. Fanafana fiha min ruhina.
Berarti kan pasti yang ditiup ke rahim Maryam kan gitu. Oke. Nah ini yang ya, saya tanyakin kata bahasa nang at-tahrim 12 makanya mana binang ya tahrim 12 bukan tentang Adam tapi tentang Nabi Isa ya. Itu di Jalalain aja. Jalalain Oke, Ibnu oke. Katsir. Ada memang. Dan di situ dijelaskan jaibi dira'iha kan begitu. Mungkin nanti bisa kita lanjut masalah ini agak-agak soalnya. Mana kayak dengan bi sebelah toko Ebelinter dikit. Silakan dilanjutkan Kuira. Iya. Wira, sabar sedikit. Saya mau sapa dulu. Ya, Bang Arza, monitor Bang Arza. Ya, Muslim, Kristen Bang. Oh, Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ya, saya lebih kepada menyampaikan begini ya. Barusan sempat menyimak. Itu lihat literaturnya untuk ahli ma'rifat itu tidak usah gampang-gampang membahas itu karena Al-Quran itu hak. Al-Quran itu hak, kebenarannya hak gitu ya. Jadi tidak usah khawatir dengan oten-oten itu ya. Kami siap itu untuk mengkantar mereka itu. Ilmu itu perlu disampaikan dengan jelas, jangan sampai ada gampang-gampang. Al-Quran hak, tidak akan ada kesalahan. Ya, adapun butuh proses ya biasa itu. Lanjut, terima kasih. Siap, terima kasih Abang. Menanggapi sedikit saya menanggapi, mohon maaf. Al-Quran hak, tetapi tidak dengan pemikiran semua orang. Oke. Ketika kita membahas satu problem tentang kaidah keilmuan, akan tetapi orang lain salah memahami, tidak semua pemikiran orang itu hak. Dia bakal bisa menerima itu dengan kaidah ilmu yang kita sampaikan. No, akan tetapi nanti dijadikan bahan sebagai apa? Propaganda oleh mereka. Oh, coba lihat Al-Quranmu. Oh, seperti ini, seperti itu. Padahal kita mengkaji sebuah kaidah ilmu. Makanya tolong sekali ketika mengkritisi para pendakwah, ketika mengkritisi para ahli ilmu, maka coba lihat dulu. Oke? Jangan mudah sekali berstatement, jangan mudah sekali untuk bilang, kalian nggak boleh begini, kalian nggak boleh begitu. Kalau misalkan kata Imam Syafi'i, kalau misalkan aku salah maka pegang tanganku, ingati aku dalam kesendirian. Kalau kata Ali bin Abi Thalib apa? Orang yang memberikan peringatan kepadamu tatkala dalam keramaian, dia sedang mencelamu, mencacimu, mencercamu. Akan tetapi orang yang mengingatimu tatkala di dalam kesunyian, pegang tangannya, ia mencintaimu. Maka tatkala mengingati kami yang sedang berperang logika, yang sedang berperang pengetahuan di sini, maka tolong ingatkan kami dalam kesunyian. Jangan seolah-olah nampakkan sisi ketidakpandaian kami, sisi berilmunya kami. Kami tahu kami orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi mohon dikondisikan seperti itu. Barakallahu fiik. Kalau aku mau Mak Girumdi. Dari mana? Kalau orang di Bere, orang di Bere tuh. Jasa pun terus aku. Tapi luar komo, dalam minta komo lagi. Kalau dia tataka. Ini kapan datang orang ini kan? Mana orangnya? Oh, Kaira ini. Gimana Kaira? Gimana Kaira? Sudah sholat maghrib Kaira? Sudah sholat maghrib Kaira? Baru selesai. Lanjut lagi Bang Kaira, lanjut. Ya kalau saya sih disuruh host ngomong, aku ngomong. Kalau enggak. Silakan. Mari lekan mata hari ini. Lanjut. Saya sambil nyari kawanmu juga yang untuk bisa naik. Oh, jadi gitu biar tiga. Oh, iya. Betul. Silakan. Jadi Ustadz Tata, aku mau tanya. Di kami kan Musa itu orang biasa di Bible ya, tidak dikatakan nabi. Tapi di Al-Quran itu nabi. Yang saya tanyakan, kalau di kami itu Musa itu keturunan daripada keturunan dari Lewi ya, Musa. Kira-kira di Quran Anda kan belum pernah saya lihat Bang, dia keturunan siapa? Bani Mesirkah atau orang apa itu ya? Lanjut. Gini Kaira, Quran dan Bible mengatakan Musa nabi. Ulangan 18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Kalau dalam Al-Quran surat Maryam ayat 51, Musa nabi.
Ibrahim, Maryam 41, Nabi. Isa, Yakub, Maryam 49, Nabi. Ismail, Maryam 54, Nabi. Isa, Maryam 30, Nabi. Ya, Markus 6 ayat 4. Ulangan 18 sama Nabi semua itu. Bukan, di Quran Anda itu dia bani apa yang saya bilang. Kalau Nabi, kalau Anda paksakan Nabi, jelas sekali di Ulangan 34 ayat 10. Al-Maidah 44. Al-Maidah 44. Sebentar. Al-Maidah udah, Al-Maidah 44. Ya, nanti di kitabku dulu. Di Ulangan 34:10, Musa itu adalah nabi terakhir. Karena nabi itu langsung kepada Allah. Dia kan bertemu dengan Allah. Termasuk juga siapa tuh Abraham pernah ketemu kan gitu. Tapi habis Abraham kan baru dia yang terakhir. Yang lain itu nabi-nabi ketemu-temu di mimpi, bukan langsung. Terus saya sampaikan tadi itu Bani Israel. Kalau di kami, di Anda itu di Quranmu tadi ayat berapa tadi dia bilang Bani Israel, di mana tertulis? Dia Bani Israel. Al-Maidah gini, Al-Maidah 44, Allah mengutus Musa kepada Seriwil. Maka hukumi orang-orang Seriwil pakai Taurat. Sampai kapan Taurat berlaku? Sampai Allah mengutus Isa. Wal yakum ahlal Injil bima anzalallah. Hukumi mereka pakai Injil. Sampai kapan Injil berlaku? Al-Maidah 48. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka seluruh dunia hukumi pakai Quran. Karena memang para nabi ini diutus hanya untuk kaumnya masing-masing. Udah jelas Al-Quran. Di dalam Bible juga sama. Aku mengutusmu Musa kepada jemaah Yakub, berarti Seriwil. Nah, kenapa? Kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, lalu kita ini kenal Allah dari siapa? Wong dalam Bible dijelaskan, ya, tongkat kerajaan akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada bangsa lain, supaya bangsa lain juga kenal Allah. Makanya seluruh dunia kenal Allah melalui Nabi Muhammad. Coba kalau tidak mengutus Nabi Muhammad, kita kenal Allah dari siapa? Ayo. Ya, tongkat itu terlalu jauh. Tongkat itu jauh di perjanjian lama. Jangan langsung kaitkan ke Anda. Apalagi kalau bawa orang penghibur, jauh kapal dari laut gitu. Artinya gini, saya sampaikan, jangan lari kemana-mana dulu. Di mana tertulis? Ini kan informasi saja ini tentang yang Al-Maidah ayat 44 ini. Bukan menyatakan dia Bani Israel. Dia nggak tertulis dia Bani Israel. Itu masalah yang kutanya. Ya, coba baca, hukumi orang Seriwil pakai Taurat. Coba baca Al-Maidah 44, coba. Iya kan perintah dia, Baca, tapi ini orang ini loh nggak ada. Baca dulu, coba baca. Ayat 44 kan? Coba baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya nur ya. Dengan para nabi yang berserah diri memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan. Demikian pula loh. Dianya yang saya tanya, dia kan cuma ngomong ini. Ini kan perkataan ini. Allah sendiri yang ngomong di sini, bukan Musa. Memang Musa dengan Tauratnya ini hanya untuk Seriwil memang. Sama dengan dalam Bible. Musa hanya Tuhan berfirman, aku mengutusmu untuk jemaah Yakub, Seriwil. Dia di mana dia keturunan jadi Israel ya? Di sini di mana tertulis? Itu yang gue tanya. Jangan kemana-mana dulu. Tugas tupoksi jelas nih. Memang tugas dia ini. Tugas dia memang ini. Kalau cuma tahu itu kan sama saja kan. Orang Yahudi dengan Islam. Coba kamu ketik silsilahnya Musa. Coba. Iya, di Bible kami tuh bro. Anaknya siapa Musa? Iya, nyambung ke siapa Musa? Di Bible kami tuh bro, bukan di kitabmu. Itu yang gue tanya. Di ayat mana? Di ayat berapa di Biblemu? Apanya? Tentang Musa. Iya, coba. Ya, ini di Keluaran 1 ayat 8. Baca. Iya. Di Keluaran 6 ayat 20, bapaknya namanya Amram, ya, mamanya Yokebed. Jelas. Di kamu mana? Nggak ada. Loh. Oke, gini. Oke, saya jelasin ya. Gini. Mana di Quranmu Yokebed dengan Amram? Saya jelasin. Jadi gini. Oke. Kitab suci itu isinya perintah, larangan, akidah, syariat. Betul. Nah, ya, makanya tidak mungkin kan Tuhan memberi wahyu sama Musa.
Ini loh wahyu bunyinya. Musa kamu anaknya ini, kakek kamu ini, gak ada. Begitu juga Yesus. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Gak mungkin kan Yesus menerima wahyu. Yesus, kamu anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, gak ada. Begitu juga Al-Quran. Gak mungkin. Nah terus Tata, bagaimana caranya tahu tentang silsilah Nabi Muhammad? Kalau Al-Quran tidak menjelaskan. Iya, kitab suci tidak pernah menjelaskan tentang sejarahnya Nabi tersebut. Kalau ingin tahu namanya Sirah Nabawiyah, nanti dijelaskan Muhammad bin Abdullah bin Muthalib Hasim bagaimana Ablu Aigolif Irmalikinah Hujaimah Mudrika Ilyas Mutoni Jarma'at Adnan Ud Mukawim Nahur Tiraya Rubias Jud Nabid Ismail bin Ibrahim bin Tarikh bin Nahur sampai ke Adam. Itu kalau nanya itu jangan di Al-Quran, karena Al-Quran ini kitab suci. Kenapa tidak membahas tentang sejarah utusannya? Iya, Anda salah. Kenapa ada tertulis Yakub bapaknya si Isa, kakeknya si Abraham? Kenapa nggak dihilangkan saja? Kamu bilang tidak ada ini. Coba sejarahnya di Yunus. Ketika Yunus, dengar dulu. Yunus kami di Kejadian 37 jelas ya. Gimana? Iya, walaupun di Al-Quran ya ada, tapi tidak membahas terus detail anaknya siapa, nggak ada. Walaupun tapi Yesus katanya ada enggak. Enggak. Satu-satu. Coba, ada nggak kitab suci yang Yesus terima menjelaskan, Yesus, ini loh wahyu ya, dengar ya, ya Tuhan, kamu itu anaknya ini, bin ini, ada nggak? Yesus tidak bawa kitab. Dialah berita sukacita itu. Tapi dia menerima. Oke, tapi menerima firman kan? Dialah firman itu, dia berfirman. Baca Yohanes 14:23. Dia berfirman, bro. Oke, firman yang dia terima dari siapa? Di doanya disebutkan supaya diketahui muridnya. Itu bukan dari hasil diri sendiri. Firman yang dia terima dari siapa? Iya, di doanya Yohanes 17 ayat 8 demikian, betul. Tapi dia itu di 14 itu dia berfirman. Oke, udah. Sekarang saya Yesus ngaku utusan. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Tidak pernah. Tunggu dulu. Dia bukan utusan. Dia bukan utusan. Gantian. Lanjut. Oke. Yesus, kalau kamu ngaku utusan, apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman Yesus? Iya. Yohanes 12:50. Yohanes 3:34 itu mengarah pada Yohanes Pembaptis itu, bro. Jangan kait-kaitan. Itu punya Yohanes Pembaptis. Kamu lari. Lanjut. Oke. Ya. Yesus, kamu menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bagaimana kamu caranya menerima firman Yesus? Mendengar saya dari Tuhan. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Terus setelah kamu dengar Yesus, kamu apakan? Aku sampaikan kepada umatku Sriwil. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jedor. Ayo. Baik. Anda menyebutkan ya tentang firman itu ya. Saya sampaikan, dialah firman itu sebenarnya. Kejadian Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman jadi manusia ayat 14. Masa demikian juga harus menerima firman? Buktinya gini. Kalau kamu memaksakan Yesus menerima firman, di mana tertulis dia menerima firman? Di goa kah atau di rumah kah? Di mana kah? Coba. Oke, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Iya, Yohanes 12:50, betul. Terus bagaimana caranya? Coba, sekarang saya pernyataan saja. Tunggu dulu, coba saya nanya ke kamu, bagaimana caranya dia menerima? Mendengar apa tidak? Iya, dia harus menyampaikan demikian supaya ditahu orang. Paham tidak? Oke, kedua, kalau dia mendengar, karena dengar dulu sebentar. Judul yang Anda ambil Yohanes 12:50 tentang firman Yesus yang menghakimi. Pertanyaannya, setelah didengar, diapakan firman itu? Disampaikan atau tidak? Dia kan cuma ngomong doang, kayak berdakwah. Dengar dulu. Dengar ini. Coba Yohanes 12 yang Anda ambil 44 itu firman Yesus yang menghakimi. Mana ada firman Nabi? Kalau Anda paksakan Yesus Nabi, sekarang Nabi berfirman. Sekarang gini. Sekarang firman itu isinya ajaran kan? Pertanyaannya, ajaran Yesus dari siapa?
Apanya? Dari dirinya sendiri dan atas perintah Allah. Iya. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Jedar. Iya. Itu penyampaian saja. Paham? Semua gini contoh. Dengar. Tadi dengar dulu Bang, jangan ketawa dulu. Kamu nggak enak, kayak ngeledek lawan diskusi. Anda nggak pakai Begini. data. Iya, saya sampaikan contoh seperti tadi. Data dijelaskan. Kamu kan menggunakan dalil Yohanes 7. Ini bagaimana dia menarasikan tentang perkataan dia saja. Kamu paksakan dia menerima firman. Orang firman jadi manusia, gimana? Oke, di mana datanya dia tidak menerima firman? Saya pakai 5 data dia menerima firman. Coba kamu dulu. Aku tidak menerima firman, di mana? Silakan. Oke. Di mana Allah memberikan firman kepada Yesus? Tunjukkan dulu. Kubantahkan kamu tuh. Oke. Coba, di mana Allah ngomong, aku memberi saya firman ulangi kepada ya. Yesus. Oke, saya ulangi. Ya, dengerin, di mute, dengerin, saya ulangi. Utusan itu apa? Utusan enggak? Iya. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya menerima firman? Mendengar. Yohanes 15:15. Setelah didengar, diapakan firman itu? Disampaikan kepada umatnya. Seriwil. Yohanes 17 ayat 8. Sekarang kamu pakai data. Aku tidak menerima firman. Silakan. Oke. Yesus bukan utusan ya. Karena dia bukan nabi ya. Anda menyampaikan Matius 15:24. Itu jawaban nyeletuk kepada muridnya. Gimana nih? Suruhlah dia pergi. Kan gitu. Karena ngerocos dari belakang. Orang sambil jalan juga dianggap jadi poin, bukan. Jadi Yesus itu jelas disampaikan karena ngerocos dari belakang orang Kanaan sampai marah dia kan, ya. Coba lihat dulu yang Anda ambil di Matius 15:24 itu perjawaban Yesus kepada muridnya yang ngomong. Kamu itu sangat minim ilmu kamu. Coba kamu artikan ini ya. Bapak yang mengutus aku. Berarti Yesus siapa? Satu-satu dulu. Matius 15:24 itu artikan. dulu. Bapak yang mengutus aku. Coba. Ya. Bapak yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus siapa? Betul. Utusan atau bukan? Yang ngomong siapa di situ? Siapa yang ngomong di situ? Yesus. Ya udah. Bukan Allah kan? Sekarang jawab. Bapak yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus di situ Tuhan atau utusan? 171. Anisa 171. Siapa yang ngomong di situ? Allah kan? Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah kan gitu kan? Jelas itu. Jawab. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Coba kamu artikan. Bapak yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus di situ utusan atau Tuhan? Menyampaikan itu hanya kalimat pernyataan saja. Allah itu tidak ada. Yang ada pernah Allah ngomong mengaruniakan anak yang tunggal, jelas dikaruniakan bukan diutus. Saya tambah lagi ayatnya. Saya tambah lagi ayatnya. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Sirwil. Pertanyaan, Yesus di ayat itu utusan atau Tuhan? Dia menyampaikan kepada muridnya di ayat 13 23-nya kan. Bro, bilang aja sama dia, aku bukan untuk Kanaan kok, gitu. Khusus untuk Israel, domba yang hilang, kan gitu. Oke, saya tambah lagi ayatnya. Barang siapa yang mendengarkan aku dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, berarti Yesus siapa di situ? Tuhan apa utusan? Anaknya yang tunggal. Coba baca. Dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Di mana ada anak? Saya tahu. Maksud Anda itu memaksakan Yesus adalah utusan Allah. Di mana tertulis Allah ngomong demikian? Anaknya yang tunggal kok. Kalau bukan utusan, siapa dia? Kalau dia bukan utusan, siapa dia? Kalau bukan utusan, siapa dia? Ya, dia anak yang tunggal ya, yang dilahirkan dari Maria. Tujuan dia Matius 1 ayat 21. Apa disebutkan? Dia datang ke dunia bukan mau dimentongkan, tapi melainkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Salib itu terakhir bro, karena niat pariang kepala. Dah ada ilmu kamu, dah ada ilmu sama sekali. Gak bisa dapat ilmu karena kamu framing seolah-olah Yesus itu adalah utusan kayak nabi, bukan. Kamu aja jawab ini aja kamu gak bisa. Coba, Bapak yang mengutus aku.
Dia Iya. yang bersaksi tentang aku. Berarti Yesus di sini apa? Apa kedudukannya? Bukan yang ngomong siapa situ bang? Yang ngomong siapa? Dia atau Allah? Siapa Yang ngomong? saya tanya siapa Yesus di ayat itu? Anaknya yang tunggal lah, yang dilahirkan Maria. Bapak yang mengutus aku. Berarti Yesus utusan apa bukan? Pernyataan dia supaya didengar orang. Allah kan nggak bisa langsung ngomong, gimana? Oh, berarti pernyataan di situ. Oh, berarti Yesus pernyataan Ya, gitu. beda dengan Bukan Anisa utusan. 171. Beda dengan Anisa 171. Allah yang ngomong langsung. Apa disebutkan? Isa putra Maryam hanyalah Papi. Udah Isa di sini, Papi. Coba ya, Isa. Oke, silakan. Oke. Layani, Papi. Orang tidak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Memang susah dapat framing. Biara penuh data dengan dalil. Susah, Bang. Kalau tidak paham, Apa Ping, gimana? Gini Ustaz Tata, kalau mau kalahkan debater Muslim, jujur aja, jujur. Kalau Iya, jujur kan udah kasih kami dalil. kalah. Nah, Iya, kan saya kasih dalil. beberapa dalil Justru dibuka dalil oleh yang saya sampaikan itu nggak bisa di framing. Lanjut. Yohanes 17:3 itu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ disebutkan hidup kekal itu artinya yang ada di Yohanes 3 ayat 15 dan 16 ya. Hidup kekal Yesus. Kan disebutkan hidup kekal adalah mereka yang bukan itu pertanyaannya. Bukan itu yang saya tanya. Yohanes 17:3 Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Anaknya yang tunggal yang dikaruniakan. Gak nanya anaknya yang tunggal. Kamu jujur gitu loh. Katakan ya bila tidak. Iya. Katakan tidak bila tidak. Iya, Selebihnya iya, dari Pak dengar. Bom. Oke. Dengar. Yohanes 17:3 Disebutkan. Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar ya. Mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di ayat Apa itu masalahnya? Yesus Allah atau utusan Allah? Ia menyatakan demikian di doanya, namun cluenya dia di Yohanes 3:16 itu cluenya bang, bukan yang 17. Yang Di ayat itu Yesus Allah atau utusan Allah? Kalau anda mau lihat Yesus di mana, Yohanes 3:16 itu semua pernyataan engkau utus. Kenapa sih kalian Jangan ini paksa. nggak mau jujur gitu loh? Kau memaksakan, kau press itu Yesus dari utusan Tuhan, kau mau paksa jadi Tuhan gitu, susah tidak gitu loh. pernah menyebut Yesus utusannya. Tak ada di surah berapa, ayat berapa. Loh kenapa Allah dia ngaku menyebut utusan? Yesus. Kenapa dia Justru ngaku itu saya utusan? sampaikan kata sifat dengan kata kerja utusan berbeda menurut KBBI. Yang mengutus siapa? Apanya? Yang mengutus siapa? Di mana tertulis mengutus? Loh, Allah mengutus. Dialah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi Pernyataan tentang aku. Yesus. Iya, semua kalimat dari Yesus bukan dari Allah. Oke, dialah Beda yang dengan mengutus aku. surah. Sabar. Dengar. Beda Sabar dengan dulu, karena kau ini Hubungkan tidak dulu. percaya perkataan Yesus. Hubungkan dulu dengan kita. Kau tidak jangan kau nggak usah lari ke Al-Quran dulu. Orang bahasa Indonesia aja kau tidak paham. Mana sih? Di Anisa 1:1 jelas kok Allah berfirman. Dialah Isa yang putra Maryam mengutus hanyalah aku. utusanku. Jelas dia nabi. Astaga, kau sekolah di mana? Kau sekolah di mana? Bahasa Indonesiamu sekolah di mana? Siapa Saya tahu. siapa guru bahasa Indonesiamu? Saya Kira-kira telepon sekarang. betul utusan kamu sebutkan dia nabi. betul. Lanjut. Tidak, siapa guru bahasa Indonesiamu di SMA? Siapa? Saya telepon sekarang. Kau udah bodoh betul ya, bisa lulus. Sekarang yang bodoh Anda dengan saya. Anak contoh. saya aja, ini anak saya. Utusan Anak saya aja, dengan anak saya aja. utusan sinonim. Sabar dulu. Gembala, Nah, kenapa? Berantem aja kita. Dongok sekali kalian. kalau kau mengatakan terkait dengan permisi ya, saudaraku yang Kristen. Oh, makasih. minta maaf ya. Shalom, shalom, Kalau shalom. Anda Lanjut, Bang. mengatakan bahwa Yesus utusan, shalom. Kalau Anda mengatakan Yesus utusan, coba Anda buka di Keluaran 3 ayat 14. Kok keluaran? Kemudian kolerasinya nanti. Kolerasinya, Anda kan berbicara terkait dengan pengutusan. Nah, Tidak, saya baca kita firmannya dengar ya. kata Yesus saja. Firman, Yohanes dengar 17:3. baik-baik. Dengar baik-baik. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini nubuatan yang akan terjadi pada saat kedatangan Yesus. Siapa aku di situ? Nah, di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Anda harus paham itu. Jadi Yesus itu bukan utusan, dia itu Allah sendiri. Kalau mau lanjut, coba Abang Kristen bisa buka di 1 Yohanes 5 ayat 20. Bisa. Abang Kristen. Sebentar. Sebentar. Anak telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan yang kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lanjut Bang Dia Alto. adalah Allah dan hidup yang benar. Sama Kembali lagi, Allah yang pernyataan mengutus anaknya terkait itu dengan dalil-dalil. Aneh kau. Coba Dengar di situ poin terakhir, ya. Kau jangan tipu, Dia jangan tipu kau di adalah situ. Allah yang Dia benar. adalah Sabar, Allah sabar yang dulu, benar. sabar, Dia sabar adalah dulu. Allah Kau yang nipu benar. itu. Hidup kekal. Dia Allah itu merujuk Dan ke hidup bapaknya. yang kekal. Kau nipu, nipu kau tipu di situ. Gembala itu dalil. Oh, Dalil Bang. coba Kau ini, nipu di situ. Asal Coba, coba dulu, buka, Bang. buka dalilnya, buka Ya. dalilnya, buka dalilnya Ya. ya, buka Ya. dalilnya. kau Berapa? yang tipu, bro. Kau menipu di situ. Yohanes 5 ayat 20. Oke, Coba Anda buka, Anda selidiki di situ. Yohanes. Anda belajar ulang lagi. Sabar ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Sabar 20. ya. Kita baca Ayat ya. 20. Oke. Lihat dari teman-teman ya. Kita baca dari 18 ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir, sabar dulu, jangan kau potong. Yang dikasih Jangan, dalil. kau jangan kayak di gereja potong-potong ayat ya. Nah, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Berarti sama di Islam. Lahirnya seorang itu fitrahnya tidak ada dosa ya. Suci. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini ingat ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Akan tetapi kita tahu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Titik 2, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Titik. Titik. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini merujuk ke Bapa. Jangan kau tipu di situ. Waduh, itu titik di situ. Gimana sih kau ini cocok-cocok? Saya tunjuk. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anda dengar poin itu baik-baik. Kemudian saya mau kasih ayat lagi buat kamu. Ya. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Saya buka kolerasinya di Matius 11 ayat 2 sampai 6. Kita buka ya. Buka dulu Yesaya. Yesaya 35 ayat 4 sampai 6. Saya baca untuk Anda ya. Demikian firman Tuhan berkata. Yesaya. Gimana sih Katakanlah kalian kepada baca? orang-orang yang tawar hati, dengar, karena kau mengatakan bahwa Yesus itu kan utusan dari tadi. Kamu dengan ya tahta kan? Nah, ini saya tunjukkan dalil. Ini bukan perkataan saya. Kau dengar, supaya kau paham, supaya kau bertobat, supaya kau diselamatkan. Ya, kau dengar ya? Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan. Saya ulang sekali lagi, lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri
datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kolerasinya saya buka lagi ya untuk Anda. Dengar, ini Allah yang sendiri yang akan datang. Kau dengar baik-baik. Di Matius ya kita buka. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Kau dengar supaya kau paham. Jangan kau mengatakan yang aneh-aneh kau. Ya. Saya bacakan. Matius 2 Matius 11. Sabar. Dengan pesan. Saya baca supaya dia dengar. Oh ya. Saya baca. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, ataukah? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6 poin. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kau dengar itu baik-baik. Allah sendiri yang tadi datang menyembuhkan mata orang buta. Orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh ya melompat seperti rusa. Orang bisu Bang berbicara. Alto, ini kita bahas tentang masalah siapa Tuhan, siapa utusan. Bukan bahas masalah mujizat. Anda kan tadi berbicara bahwa Yesus itu utusan. Yesus itu bukan Allah. Bang Alto, izin sedikit. Justru karena kalau kau bahas itu jawabannya, dalil-dalilnya. Perlu saya tunjukkan lagi? Sabar. Justru karena kau bahas mujizat, itu sangat meyakinkan bahwa Yesus itu utusan. Itu bukan mujizat, Bang. Itu yang Allah datang sendiri. Saya 35 itu. Sabar, gantian Alto. Ayat lagi. Saya tunjukkan satu ayat ini. Iya, sabar Mas. Gak nyambung kau dari tadi. Nah, sekarang saya mau nanya sama kau, Kuera. Yang memberikan hidup kekal itu Bapak atau anak? Jawab. Baca Yohanes 3 ayat 15, Bang. Itu Oke. Yohanes 12:49. Sabar dulu ya. Sabar dulu, jangan dulu. Oke. Kau bawa Yohanes berapa? Yohanes berapa kau bawa? Yohanes 3:15. Oke, silakan dibaca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini Yesus, beroleh hidup yang kekal, bukan nabi kekal. Oke, berarti yang memberikan hidup kekal adalah Yesus. Kalau mengenal Yesus akan memperoleh hidup kekal, tidak binasa. Baca di 16-nya. Sabar. Yang memberikan hidup kekal Yesus atau Bapa? Dari itu kan anaknya. Apa kata Allah itu? Jadi kan harus percaya kepada anaknya gitu loh. Saya tidak bukan percaya. Yang memberikan hidup kekal anaknya atau bapaknya? Baca nih ya, Dan ya, di 16-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak, udah jelas kan bapaknya ngomong kalau ke Yesus kekal. Berarti yang memberikan hidup kekal adalah anaknya. Bagi yang percaya kata bapaknya. Oke. Sabar dulu. Silakan buka Yohanes 12. Allah itu satu dan Roh Kudus itu satu. Sabar Alto, sabar ya. Yohanes 12:49 50. Coba dibuka dulu. Oke, saya bacakan ya. Ya. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di ayat 50. Dan aku tahu tahan dulu sini. Perintahnya. Oh ya. Tahan dulu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Kan saya sampaikan, itu pernyataan Yesus ini. Bukan Allah yang ngomong di sini. Iya, siapa yang mengutus Yesus? Dia disampaikan
Bapak yang mengutus aku. Oke, Bapak yang mengutus aku. Berarti Tapi Allah Yesus tidak adalah pernah utusan. Udah Di mana dengar tadi tertulis? enggak yang saya baca? Firman Allah, aku mengutus aku. Aku mengutus aku. Kau aku mengutus aku. Aku mengutus aku. Memang otakmu itu tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kau mau samakan dirimu dengan Tuhan. Kau yang gila. Aku mengutus aku. Tuhan yang kau sembah itu aja sudah lain. Allah yang kau sembah itu aja udah lain dari kami. Aduh, Kau mau Oke, cocokkan, mau ikut narasimu buka. kemana? Oke, saya baca ulang ya. Gimana sih, Papi Gembala? Oke, saya baca ulang. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi aku yang telah mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan. Betul? Baik, kalau Anda menyebut siapa utusan itu, dengar dulu sebentar. Tadi sudah sampaikan Bang Alto di Keluaran 3 yang 14, jelas Musa itu utusan. Firman Allah kepada Musa, dia kan ngomong, aku adalah aku, lagi firmannya. Begini kata kepadamu orang Israel, akulah aku telah mengutus kamu, gitu loh. Kan dia mengutus langsung. Jadi Musa itu utusan, bro. Akulah yang telah Sebab mengutus kepadamu. aku ini kalian ini bahasa Indonesia di mana sih dulu gurunya Bukan. gitu loh. Sebab Jelas di sini, aku sabar. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata bukan dari dirinya sendiri ini? Siapa? Itu pernyataan dia, bro, bukan perkataan Allah. Perkataan Allah di Keluaran 3 tadi. Jelas dia langsung Yang saya tanya siapa? Tidak, Bang Kuere ini Bang Polopo tafsir ganda dia. Iya, Bukan. biar aman Itu kan dari ada kiri dari dalilnya. kanan. Nggak ada dalilnya, Bang. Bahwasanya utusan itu jelas ya, coba ya. Keluaran 3:8 ya. Sehingga Allah. Bang Koira, Siap, Bang. silakan. Abang yang Bang jelaskan. Koira, silakan. Oke. Jadi supaya jelas gini. Abang dulu. Oh ya. Jadi gini loh Bang Papi Gembala, tentang kata-kata utusan yang jelas harus Allah yang ngomong, bukan pernyataan. Itu maumu, sementara Yesus mengatakan ini- dia utusan, kau tidak Dengar. paksa dia. Gimana sih kamu ini? Dengar Marah dulu. saya ini lama-lama ini. Kau tidak dengar pernah dulu. mau dengar perkataan Yesus. Mengutus. Marah saya pada kalian ini. Yesus Engkau berkata, utus. aku ini diutus. Kau bilang tidak, kau Iya, Tuhan. bukan utusan. Tapi nggak ada annya, Bing. Wih. Beda utus dengan utusan, beda, Bing. Nggak ada annya, Bing. Tapi Menurut gimana sih, Bing? KBBI, ya, menurut KBBI, utusan kata kerja, engkau utus pernyataan kepada Kan, Bing. orang. Iya kan, Bing. Nggak ada annya, Bing. Jadi, Itu nggak ada annya. kalau Tapi namanya gimana utusan sih? itu jelas, benar. Keluaran 3:8. Sehingga Allah mengutus Musa, jelas dia utusan. Makanya dia Udah, berantem. Pusing dia lama-lama ini. Masa di sini sudah jelas. Tetapi Bapa Silakan, yang Bang Alto. mengutus Silakan, Bang Alto. Kayak Ada ini yang Bang. mengutus, ada yang tunjukkan, diutus. Yang Tolong, mengutus Papi adalah Gembala, Tuhan kamu langit dan bertanya sama bumi. Tiara. Aduh, Jangan aduh. Gini loh. Gua marah Bang juga Papi. gue lama-lama ini. Jangan gitulah. Santai kita. Bang Miftah, tolonglah Bukan kasihan dulu begitu, tuh. Bang. Ini iman kami. Yang kami Oke, tunjukkan sabar, itu Bang adalah Alto. Saya mau dalil. sapa dulu. Kami Bang tidak Alto, saya mau keluar dari sapa dulu. konteks firman Tuhan. Oke, saya mau sapa dulu. Ya, Pak Rusdi monitor, Pak Rusdi. Bapak Rusdi. Bapak Rusdi monitor. Bapak Rusdi. Oke, nggak ada ya. Bang Herodes, monitor Bang Herodes. Bang. Assalamualaikum. Ya, Muslim Kristen Bang. Bang Herodes, Muslim Kristen. Nah gini loh, ada gini. Coba teman dari SMA-nya di mana? Kita mau cari guru bahasa Indonesia-nya siapa? Kok bisa lulus dia? Dengan Pak Alto ini sekolah di mana dulu? Di SR apa di mana dulu? Masa nggak tahu ini? Dan jikalau
seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dia. Lanjutkan Bang Alto, aku rungkak dulu ya, aku ada tamu. Makasih, mohon maaf sebelumnya ya. Makasih. Saya tunjukkan ya. Beberapa ayat yang terkait dengan Yesus itu adalah Enggak, ini dulu kau jawab ini Alto. Sebab di aku dalam Filipi berkata-kata. 2, ini dalil. Filipi lagi, Filipi lagi. Satu-satu dalilnya, satu-satu. Enak, ini menunjukkan. Nah, saya tunjukkan. Yang pertama, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang Siapa masih manusia pengantaranya di saja situ? sudah disebut Esa. Setara dengan Siapa Allah, pengantaranya? bro. Siapa pengantara di situ? Kau dengar Yesus Kristus. Kau dengar baik-baik kayak ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang masih itu, karena menjadi manusia saja. Dia sudah Esa setara dengan Allah. Ya, poinnya. Kemudian di Yohanes 14 ayat 7. Dengar dulu supaya saya buka dalil-dalilnya untuk kalian paham semua. Ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Kau paham nggak? Yesus punya pernyataan sendiri bahwa Allah itu adalah Dia yang sudah gambaran Allah itu, menjadi sabar manusia. dulu, sabar dulu. Berarti Silakan. Bapa itu roh, betul? Bapa adalah roh, betul? Allah adalah roh, betul? Pak Alto dijawab dulu. Oke, berarti Filipus lihat roh. Filipus lihat roh apa? Ya, Loh. Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan itu berinkarnasi, Yesus itu. Sudah sekian lama pertanyaan engkau saya melihat untuk Anda. aku Filipus. Pertanyaan saya untuk Anda. Amanat agung pada saat Yesus terangkat ke surga, apa yang Yesus katakan? Enggak tahu, tanyalah dia. Nah, Anda tidak tahu tapi Anda paksa tahu kan? Saya harus jelaskan. Jadikan Sabar dulu, saya jangan kemana-mana dulu Alto. Barang apa tadi kata Filipus apa? Apa kata Yesus? Sudah Kalau sekian engkau lama. sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa di surga. Oke, berarti Filipus melihat roh. Saya tanya Anda, saya kembali. Di dalam Kok tanya saya? penjelasan Anda, timbul pertanyaan, saya tanya Anda. Di dalam tubuh Anda itu ada berapa pribadi? Saya tanya dulu. Enggak, jangan ke sana dulu. Barang kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Di dalam Bapa. tubuh Anda saja. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu, jangan Tiga kemana-mana. pribadi tapi tetap satu. Saya harus jelaskan buat Anda. Enggak ada ajaran Yesus Saya tiga pribadi, jelaskan. tidak ada. Ada tubuh secara jasmani, ada roh dan jiwa. Apabila roh dan Tidak jiwa ada, tidak diambil, ada, tidak ada sudah itu, tentu tidak ada, tubuh tidak ada. jasmani Anda akan kaku. Tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Jangan ngeri-ngeri. Aduh. Yang memberi kesaksian ya, supaya Anda tahu di surga ya, Bapa, Roh Kudus ya, dan Firman. Ya, Firman itu adalah Yesus itu. Anda harus tahu itu tiga ini satu pribadi. Sabar dulu, Ya. sabar. Yang saya mau tanya. Tritunggal Allah yang Sabar disebut. dulu. Tidak ada, Yesus tidak pernah mengajarkan Satu dalam Tritunggal. tiga. Jangan ngadi-ngadi. Jangan Bro, ngadi-ngadi. Ya. saya memberi satu ilustrasi untuk Anda. Dunia ini Tuhan ciptakan. Panggung Masuk akal sandiwara. enggak? Menurut Anda? Sabar. Salah, Menurut Anda dunia- masuk akal enggak? Menurut Ahmad Albar, Masuk akal dunia nggak? ini panggung sandiwara. Silakan. Aduh, saya tanya dulu, masuk logika manusia enggak? Kalau Allah bisa menciptakan gunung-gunung, bisa menciptakan pohon-pohon, bahkan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Setuju gak? Anda, saya mau bertanya buat Anda, masuk akal nggak secara akal manusia? Apa yang kau tanya, Alto? Nah, bingung kan untuk menjawab. Nah, demikian Apa kalau yang Allah kau- mau apa menjadi yang kau manusia, tanya? kenapa mesti Anda bingung? Saya tanya kembali buat Saya Anda. percaya. Alam semesta ini. Sabar dulu, sabar, Alto ya. Sabar dulu. Ini kita beriman berdasarkan kitab.
ya tidak berdasarkan asumsi. Saya percaya Tuhan itu maha kuasa. Dia mau jadi kacamata ini juga bisa kalau dia mau, ya kan? Saya percaya kalau ada datanya. Anda sudah menjawab Sabar itu, dulu, sabar berarti dulu, ya sudah selesai. sabar dulu. Fix. Diam dulu kau, Selesai di diam dulu sini. kau, diam dulu kau ya. Jadi Tuhan itu mau jadi apa aja bisa. Saya percaya. Mau jadi pohon ke, mau jadi janda pirang ke, saya percaya kalau ada datanya. Tuhan menjadi janda pirang. Di mana kacamata? Di mana datanya? Tuhan telah menjadi manusia. Di mana datanya? Saya percaya, tapi kita berdasarkan kitab suci, bukan berandai-andai. Saya percaya Tuhan bisa jadi waitress. Saya percaya Tuhan bisa menjadi penari striptis. Saya percaya karena Dia maha kuasa. Tapi kalau tidak ada datanya dari mana? Coba kalau Tuhan menjadi striptis, dongo, beleng. Aneh-aneh aja kau. Saya tanya Anda, dari tadi yang saya tunjukkan ayat-ayat, dalil itu apakah itu kamu nggak paham-paham juga? Saya minta data secara eksplisit bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Silakan cari. Baptis saya malam ini kalau ada. Kamu ngadi-ngadi saja. Aduh, Anda dari tadi mempertanyakan hal demikian sudah berkali-kali saya tunjukkan. Di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Jawab. Ingat dulu, ingat. Sabar, saya tanya Anda. Ya, terkait dengan hal tersebut, saya harus kejar Anda dulu. Ya, bahwa pernyataan-pernyataan, dalil-dalil yang saya sampaikan begitu banyak. Terkait dengan Saya Yesus tidak itu menemukan adalah dalil Yesus Tuhan itu jadi adalah manusia. Saya tidak, Yesus adalah Dan tidak. satu Saya persatu tadi, supaya saya kejar semua kamu. Di mana mengerti, Tuhan menjadi manusia? Silakan datanya di mana? Banyak, ada banyak ayat di sini, Bang. Cuma saya mau memberi satu lagi pernyataan terkait dengan pencobaan di padang gurun. Itu dua roh, ya supaya Anda tahu. Iblis mencobai Yesus pada saat di bumbungan bait Allah. Iblis mengatakan jatuhkanlah Dari dirimu mana ke bawah, lagi penulis karena melihat ada- iblis? Dengar dulu Ini akal pernyataan sehat. Yesus. Dari mana penulis tahu iblis Kau itu? harus Dari mana dengar dia? dulu pernyataan Long, bahwa long. Yesus itu menyatakan dia adalah Allah itu sendiri. Jawaban Yesus kepada iblis dengan ketegasan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Enyalah kau dari hadapanku. Siapa itu? Dua pribadi itu. Karena iblis tahu Yesus itu adalah Allah. Anda harus paham itu iman kami, bukan imanmu. Kalau Saya imanmu, tidak pusing mau imanmu. berbantah dengan kitab Di sini akal sehatmu. Akal sehatmu yang kau harus main. Dari mana penulis tahu itu iblis? Kalau memang ada Emang tertulis di Yesus dalam bisa lihat kitabmu, Emang penulis bisa di lihat dalam iblis? kitabmu, kalau ada tercatat bahwa Yesus bukan Kamu Allah, ini. kalau Yesus bukan Allah, saya masuk Islam. Nah, bantah dengan kitabmu supaya fair. Kau bisa tunjukkan mengambil referensinya saya juga dari tadi ya, kau Alkitab tunjukkan sendiri. saya tadi. Jangan Aneh. kemana-mana, jangan kemana-mana. Tunjukkan saya Tuhan menjadi manusia. Di mana? Silakan. Oke, saya cari. Sabar Bang, tenang aja. Langsung tutup komal host kalau ada host. Kita percaya Tuhan mau jadi wig juga boleh, mau jadi headset juga boleh, karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi berdasarkan data gitu loh. Kalau nggak ada ya ngapain kita ngomong? Itu tolong yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokirin itu Pi, blokirin itu yang ketawa Pi. Woi, katanya banyak. Aduh, ngakak parah ini. Banyak ini, banyak. Kalau saya mau baca nanti kau Setengah aja, setengah aja. konteksnya juga. Setengah Konteksnya aja. juga tetap pada akhirnya Anda tidak menerima penjelasan dari saya. Jadi percuma. Saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban, bukan penjelasan. Yang Anda
Anda mempertanyakan, ya sudah pastikan ada jawabannya, penjelasannya di sini. Ya silakan dijawab dulu baru dijelaskan. Nah, silakan. Anda mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Di mana datanya Tuhan jadi manusia? Silakan. Pastor mana pastor? Turun pastor ya? 3 hari kemudian. Susah. Begini Bang, susah ini orang Muslim ini susah diberikan penjelasan. So pintar tapi susah. Ya jelaskan saja Bang, jelaskan. Saya minta data. Saya tidak butuh penjelasan. Itu ada Saya di tidak butuh Yohanes, penjelasan. Firman itu telah menjadi manusia. Enggak, firman bukan. Saya minta Tuhan jadi manusia. Oh, firman Tuhan itu sama saja. Ini Tidak, beda. kalian terlalu Saya minta Tuhan jadi manusia. Aku. Kau ngerti nggak kata sinonim? Saya tanya dulu, ngerti nggak kau kata sinonim? Yang jadi manusia firman atau Tuhan? Hanya jadi orang Kristen supaya otak kau tuh cerdas. Dia ini Supaya kau botol. broad inside. Sesat dia nih. Kau itu narrow inside. Makanya kau tuh umat paling bodoh. Kan peradaban modern itu siapa? kenyataan, Orang Bang. Kristen. Kau Tapi bisa Gembala, pakai HP, dan itu kau memang bisa- kenyataan. kau bisa main aplikasi orang Kristen. Siapa yang pencipta peradaban modern orang Kenyataan. Kristen? Tadi Bukan saya sudah bangsa. menjelaskan buat Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus. Biar. Memang kalau ada Kristen doang. Kau tuh Sudah? nero main kau, nero inside Sudah. Dan memang harus kasih naik Kristen 3 di sini supaya kita Sudah. lawan nero berbanding 3 inside. lawan 9. Umat pandir. Umat pandir tuh nero inside. Sekarang kalau kita bertanya balik Nero boleh nggak inside, terkait mereka. dengan iman kalian? Bukan Kalau broad kita inside. bertanya balik Nggak boleh ngerti nggak? sinonim dia, nggak ngerti sinonim, Papi, nggak ngerti jargon. Saya tanya Susah. balik terkait dengan kitabmu imanmu. Tugasmu Boleh nggak? tadi, tugasmu tadi Boleh nggak? manusia jadi Tuhan. Itu tugasmu. Ya itu sudah dijelaskan tadi. Mana ada firman kok di situ? Mau apa lagi? Firman kok di situ? Bukan jadi Tuhan, jadi Allah. Saya jadi tanya Tuhan Allah. jadi manusia. Saya nggak tanya firman jadi Iya, manusia. Tuhan jadi manusia. Perjanjian lama itu, dengar sini ya. Dengar begini ya. Dengar perjanjian lama itu firman Allah. Tuhan Allah. telah menjadi manusia. Tuhan dan Allah. Pertanyaan ngebully begini. Paham itu. Dia pura-pura tidak paham, hanya ngebully. Yang Belum saya lagi kita kasih tanya pertanyaan buat Tuhan kalian. jadi Bingung kalian manusia. untuk menjawab. Satu pertanyaan saja untuk kalian. Gembala. Yang saya tanya kalian ini kan Tuhan Muhammad itu kan jadi dari keturunan Ismail. manusia. Anda salah orang. Saya Saya tanya tidak dulu. tanya Saya tanya Anda. firman. Tunjukkan Silakan. dalilnya di mana keturunan Ismail yang tercatat dalam kitabmu. Coba kau tunjukkan. Udah Tuhan jadi manusia dulu. Tuhan jadi Bang, manusia. tema, Bukan tema. Tema Kristen ditanya. Tuh temanya. Memang kau memang berani. Kau mau bertanya, tapi Temanya kok Kristen ditanya. Mana sih? Siapa suruh kau Nah, naik? sekarang kan diskusikan 2 arah. Pertanyaan yang kau berikan tadi Kecuali semua sudah temanya terjawab. 2 arah. Nah, Ini sekarang Kristen izinkan ditanya. kami Gimana bertanya sih kau kepada ini? kalian. Temanya Kristen ditanya. Nah, mau bertanya saja kalian ini. Ini temanya kok. Cuma kalau tidak ada Nanti diskusi 2 Bang arah. Alto jam 10 nanti Kristen bertanya. Sekarang Kristen ditanya Tunjuk begini. Iya, Bang Inspirasi minta maaf ya, Bang ya. Bang minta maaf ya. Bang Papi Gembala minta maaf ya. Artinya coba tunjuk 1 ayat saja di Al-Qur'anmu, kitabmu terkait dengan keturunan Ismail. Enggak, yang saya tanya Tuhan Ismail jadi manusia memperanakan itu dulu. siapa, kemudian Itu dulu. dari anak pertama itu dia memperanakan siapa lagi, memperanakan siapa sampai Pikir pada Al-Quran akhirnya itu ke Nabi Muhammad. Coba silakan. buku sejarah, Coba. buku Gini, Bang Alto, Bang biografi. Alto. Jangan lari dulu, Host. Jangan lari dulu. Bang Saya Alto. tanya itu tadi. penyempurna. Bang Alto, sabar. Akan Di Komal kitab-kitab saya, yang Bang. lain. Oke, di Komal saya, Kitab Bang. terdahulu. Iya. Di Itu Komal kan saya yang jam. disampaikan selama ini. Oke, Bahwa di kitab Komal saya, kalian Bang. itu adalah Bang kitab Alto. penyempurna. Oke. Nah, di mana penyempurnanya? Iya, tunggu dulu. Di Komal saya jam 4 sampai jam 10 Kristen ditanya
jam 10 sampai jam 5 subuh Muslim yang bertanya gitu Bang. Ah, begitu, nggak tahu aturan. Iya, nah kan giliran kita yang bertanya, Bang. Ya, itu di sini. Kita kan Bang. giliran bertanya sekarang. Giliran kita bertanya, kita dikasih turun. Giliran orang Kristen bertanya, kalian Sabar dulu, Pastor. Memang kalian ditakdirkan untuk ditanya kok. Diam dulu. Memang sudah ditakdirkan kalian. Bahkan Al-Quran kami mengatakan tanyalah kepada ahlul kitab. Makanya saya bertanya, gampang kok. Dengar ya, saya kasih pertanyaan ini buat Zuma. Saya diskusi dengan Zuma loh. Saya kasih pertanyaan ini buat Zuma. Zuma lempar saya, tendang saya turun. Tidak bisa jawab. Ya emang orang nggak ada kau tanya dulu. Kalau Anda pandai terkait dengan iman. Barang yang tidak ada kau tanya. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Contoh saya tanya. Siapa Ismail mamanya kan Paulus? dari Bingung kalau jawabnya. Muslim yang sekarang ini. Orang yang tidak ada pertanyaan tidak ada kau tidak ada itu kau tanya. Kan tadi Bang Contoh saya Inspirasi tanya. mengatakan Contoh saya tanya. jam 1 sampai jam 5 giliran kalian yang bertanya. Sabar dulu, kenapa kalian kejang-kejang gitu loh? Dari tadi saya minta datanya di mana Tuhan menjadi manusia. Saya tidak tanya firman. Itu yang harus kalian jawab. Silakan. Sudah banyak saya tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya nggak nanya Yesus adalah Allah. Tanya Tuhan. Aduh. Kalau tidak bisa jawab, bilang maaf Papi Gembala. Kalau nggak salah ya. Saya sebagai jemaat tidak bisa menjawab gitu. Hari ini telah lahir, berarti menunjukkan bahwa Tuhan telah lahir di kota Daud. Tuhan kita Yesus Kristus di kota Daud. Yang lahir Tuhan Bang Polopo. Nah sekarang saya tanya Anda, kalau berbicara hal demikian, saya tanya buat kalian yang percaya juga Nabi Adam kan? Adam dengan Hawa punya bapak siapa? Saya tanya dulu. Tidak ada hari ini Tuhan lahir. Saya sudah telepon teman semua, nggak ada Tuhan lahir hari ini. Kau bohong saja. Perasaan Tuhan hanya kau saja. Terkait dengan penciptaan dunia saja, yang Tuhan menciptakan semua ini, itu saja kau menjawab itu masuk akal. Nah sekarang kalau Tuhan jadi manusia, kau tidak masuk akal gimana? Tidak ada, itu ayatnya bohong. Nggak ada, teman saya telepon, nggak ada Tuhan lahir hari ini. Saya mau bilang ya. Ada nggak Tuhan lahir hari ini teman-teman? Coba dibawa, ada nggak? Dengar ya. Ada nggak Tuhan lahir hari ini? Dulu penjelasan saya. Dengar dulu penjelasan saya. Itu karena Tuhan kami bertanggung jawab, Allah kami bertanggung jawab untuk keselamatan. Hutang darah dibayar dengan darah, yaitu anak domba Allah yang Abraham mempersembahkan. Dengar dulu ya. Hutang darah dibawa Gambaran bayar dari darah. Abraham mempersembahkan Ishak. Dengar dulu. Gambaran dari Abraham mempersembahkan Ishak mau dipersembahkan kepada Allah. Itu menjadi gambaran Yesus yang akan datang. Anda harus paham itu. Terkait dengan kebenaran firman Tuhan, itu nubuatan. Kenapa sampai disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang. Lalu kalian mengatakan Allah tiga. Allah tiga. Sedangkan dari zaman Abraham saja sudah dikatakan Allah nenek moyang kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu kalian bisa mengatakan bahwa Tuhan tiga. Berarti Allahmu nenek moyang. Saya sudah memberi penjelasan tadi. Nenek moyang. Yang saya tanya Tuhan, Tuhan dari Abraham yang saya tanya, yang saya tanya Tuhan menjadi manusia, di mana datanya? Anda jangan lari kemana-mana. Pertanyaan Anda itu semua sudah dijawab, Bang. Semua sudah dijawab. Dan itu tuntas dengan dalil-dalilnya yang saya tunjukkan. Sekarang izinkan saya bertanya kepada kalian. Tuhan menjadi manusia. Silakan. Anda tidak bisa jawab. Ngaku aja kalau nggak ada di dalam kitabmu. Kau cari sampai botak juga tidak akan. Tadi kau bilang Tuhan jadi manusia. 10.000 Tadi kau bilang Tuhan jadi manusia. Sekarang ku tanya di mana datanya Tuhan jadi manusia? Silakan. Ya Yesus sudah turun itu menjadi gambaran bahwa dia adalah Tuhan menjadi manusia. Lalu kau mau bertanya apa lagi? Ada kok tapi kita nggak mungkin percaya juga. Gimana datanya? Saya percaya. Nggak mungkin percaya juga dia. Dia banyak berkelit. Hei,
kalau ada datanya Ulang Tuhan saja jadi dengan manusia pembahasan sama itu, pertanyaan yang kau kasih ini di Komali ini sudah berulang kali. Sudah berbulan-bulan kau sampaikan ini. Sudah dijawab ulang-ulang tapi masih muncul lagi pertanyaan yang sama. Cuman dia berkelit pasti. Siapa suruh kau Tuhankan manusia? Ini tidak ada maju-majunya kau. Kalau tidak bisa jawab, saya tanya pendeta lain lah. Kalau kalian nggak bisa jawab, begitu, Pasti kau berkelit kau. Kamu yang harus menjawab imanmu sendiri. Tidak, ini eflogia. Ini eflogia ini. Gini, teman-teman ya. Bang Palopo, ini eflogia ini kalau ngomong seperti kayak mau dicabut nyawanya. Iya, tidak lama lagi dipanggil ke rumah bapak itu. Oke, gini ya. Saya teman-teman dengarkan. Kalau ada datanya, ya, kalau ada datanya Tuhan jadi manusia, besok saya kawin dengan orang Malaysia loh. Besok kalau ada datanya loh. Saya kawin dengan orang Malaysia. Ngapain? Apa urusanku? Kalau ada datanya, Tuhan jadi manusia. Bagusnya besok kau kawin sama Bebong aja besoknya. Kawin dengan orang Malaysia. Kalau kalian kawin sama Bebong, aku tunjukkan datanya. Kalau ada datanya, Tuhan jadi manusia, besok saya kawin lagi dengan orang Malaysia. Silakan. Kalau ada. Bukan ngapain yang kawin orang Malaysia. 858 orang yang nonton kita, Bang. Malu, Bang. Gak ada yang bisa jawab ya? Gak ada ya? Malu, Bang. Kalau abang tidak bisa menjawab. Loh, kamu bisa jawab nggak tadi? Tadi dijawab. Nggak jadi lah kita kawin dengan orang Malaysia ini, host. Nggak jadi, nggak ada yang bisa jawab. Tolonglah jawab, teman-teman, supaya saya bisa kawin dengan orang Malaysia. Makasih ya, saya makan dulu ya. Saya makan dulu ya, nggak bisa ya. Saya makan dulu. Makanlah dulu ya, makanlah. Oke. Udah yang penting. Nanti nyambung lagi ya. Udah berdiskusi dengan kalian. Ya, salam damai ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap. God bless you. Siap. Lah itu mah Tritunggal. Kawinnya aneh-aneh aja kok. Gak jadilah gua kawin dengan orang Malaysia, host. Bang. Oh iya. Kawin aja. Iya, oke. Berarti istri dua. Seandainya ada yang bisa jawab tadi, host, terbang gua Malaysia besok. Terpaksa. Karena nggak ada yang jawab, nggak jadi kita kawin dengan orang Malaysia. Oke, siapa lagi pasien berikutnya? Pastor, kau jangan itu tenggelam di situ. Tambah dongok kau, nama aja pastor, nggak bisa bedakan utusan dengan Tuhan. Silakan. Susah bicara sama orang pandir ya, susah. Seperti beginilah modelnya. Coba kau jawab ini dulu. Jangan cuma modal so tahu. Nanti saya kasih pertanyaan teologi. Apa. Begini Bang, oke kita turunkan tempo, kita berdiskusi dengan baik. Begini Bang Pastor ya, salam kenal dari saya, Papi Gembala sebagai pelayan firman garis lurus yang sudah terakreditasi A dari Vatikan langsung ya. Bang Palopo sudah pernah diskusi sama Bang Pastor ini? Sudah pernah diskusi? Belum? Kayaknya belum deh. Bang Pastor ini dia tidak percaya dengan Tritunggal. Jadi denom dia itu Tritunggal, denom dia nih. Oh, berarti apa itu? Mama gendong bapak. Lebih tepatnya Tritunggal. Iya, karena Tritunggal itu adalah rumusan dari Tertullianus. Berarti Anda pakai konsep Arianus. Tritunggal. Tritunggal ini jelas bersumber dari Alkitab itu sendiri. Iya. Oke, baik. Tritunggal, coba saya bawa dalil satu abangku. Janganlah gelisah hatimu, Pak Pastor. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, saudaraku? Iya. Saya mau ralat ya, di situ nggak ada kata Allah ya. Di situ ada kata Elohim. Allah itu nggak ada dalam orisinal teks Alkitab. Baik. Yohanes 14:1. Itu sebutan haram bagi orang-orang Kristen yang benar. Baik, oke. Coba saya suka sekali ayat ini abangku. Ayat terseksi di dalam Bible. Ya kan, karena ayat ini juga banyak pendeta yang lari ke hutan, Bang. Belum balik sampai sekarang ya. Begini bunyinya. Yohanes 14 nomor 1.
Janganlah gelisah hatimu Pak Pastor. Percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya berdasarkan dalil? Silakan, tafadhol, Pastor. Ya, memang kalau secara letterlet itu seakan-akan dua pribadi. Seakan-akan dua pribadi. Seakan-akan, Ya. maksudnya? Ya, seakan-akan dua pribadi kalau kita baca secara letterlet. Memang seakan-akan ada dua pribadi di situ. Ada dua pribadi. Makanya ayat itu perlu ditafsirkan karena ayat itu sifatnya implisit, bukan eksplisit. Makanya harus ditafsirkan. Kalau Anda pakai metodologi apa untuk menafsirkan Desa? Ya. Pendekatan apa atau metodologi apa untuk menafsirkan? Metodologi adalah eksegese. Eksegese, bukan eisegese. Kau ngerti nggak apa itu eisegese sama eksegese? Ngerti nggak? Tidak usah kau tanya. Ternyata kristologi kamu masih sangat minim, perlu dijelaskan. Jadi eksegese itu pendeta ini, pendeta muda. Pendeta gadungan. Waduh. Ya, jadi metodenya, eksegese sebentar itu kita coba metodenya eksegese, metodenya. Ya, silakan, Pak Pendeta, silakan. Ya, Ajar dia eksegese, aserehe. Teks kalimat. Dia Karena metode aserehe. Ayat-ayat Tuhan itu kan secara garis besar ada kan eksplisit, implisit, ada muhkamat, ada mutasabi. Mutasabi sama muhkamat itu sebutan umum dalam bahasa Arab. Orang-orang Kristen Arab sudah mempergunakan itu jauh sebelum kalian mempergunakannya. Ingat, kalian tidak tahu sejarah. Iya. Kalian hanya menyontek dua istilah itu dari orang Kristen Arab. Iya, tafadhol, Ustaz. Silakan. Jadi ini memang harus ditafsirkan secara mutasabi, bukan secara muhkam, karena memang ini bukan ayat muhkamat, supaya tidak terjadi misunderstanding. Begitu. Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Jangan dulu. Ya, Yohanes 14:1. Dulu ya, di mana Petrus dan siapa itu? Dan Rasul Paulus menyebut Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Petrus dan Paulus. Mungkin kamu tidak pernah baca ayat itu. Kasih saya kesempatan dulu mencarinya ya. Ya, ada sekitar berapa? Kesempatan. Ya, karena saya nggak hafal. Saya SSS dan Lu saya cari. ngapain naik ke sini? Ya, lu ya, pasti. kalau Anda tidak kasih kesempatan untuk salah. Yang tidak ada jelas, kesempatan lagi bagimu. Sudah tidak ada. Kau sudah berapa kali mendustai aku? Petrus menyebut Yesus sebagai Bapa. Ingat, Paulus dan Petrus menyebut Yesus sebagai Bapa. Artinya itu pribadi yang sama. Jadi ketika dia mengatakan percayalah Bapa dan percayalah kepadaku, itu pada dasarnya menunjukkan pribadi yang sama. Pribadi yang sama. Ya, makanya saya bilang jangan terjebak pada bahasa letterlet. Kalian ini hanya pura-pura bodoh saja. Kalian ngerti apa itu bahasa letterlet, tapi kalian memang sengaja untuk bagaimana memojokkan iman Kristen. Ya, menurut saya kalian tahu, cuma kalian pura-pura bego. Saya tahu cara-cara kalian itu berdebat seperti apa. Saya tahu banget. Banyak manipulatif yang sampaikan. Bang, yang kutanya, yang kita percaya, gampang kok. Silakan. Saya kasih contoh. Aduh, ini nggak nangkap ya, nggak nangkap. Ini padahal saya sudah jelaskan tadi. Saya kasih contoh. Ada seorang raja. Dia menyamar sebagai rakyat kecil. Nah, lalu dia berkata kepada rakyatnya, hai kalian rakyat yang ada di kerajaan ini, patuhilah raja yang ada di istana itu dan dengarkanlah apa yang saya sampaikan. Padahal ini raja loh, ini raja yang lagi menyamar sebagai rakyat kecil, di mana dia mengatakan kepada rakyat, patuhilah raja yang ada di istana itu dan dengarkanlah apa yang dan patuhilah juga apa yang saya sampaikan. Itu contoh.
Jadi ketika sang raja menyamar sebagai rakyat kecil, lalu dia mengatakan patuhilah raja yang ada di istana itu dan patuhilah juga apa yang saya sampaikan. Itu kan tetap menunjukkan pribadi yang sama. Saya katakan saja bahwa Tuhan lagi menyamar sebagai manusia. Sudah. Tuhan menyamar. Iya, terpaksa saya membahasakan ini secara sederhana. Laca. Tolong, Laca. Karena Anda ini orang awam. Pingsan penonton. Anda ini orang awam. Jadi saya mengerti harus memakai bahasa awam. Kalau saya pakai bahasa teologi, otak kamu pasti bakal koslet. Jadi sorry ya, saya terpaksa pakai bahasa awam. Iya. Ini menarik ini, ini menarik ini. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa ada dalil tentang Tuhan menyamar? Memang nggak ada kata siapa guru? Menyamar. Ini saya hanya membahasakan secara awam kepada kamu saja karena kamu orang awam. Mau dikasih bahasa teologi kamu nggak bakal ngerti. Enggak, kau sekolah di mana Bang dulu Bang? Saya sekolah tinggi teologi Jeffrey. Waduh, Jeffrey itu kasus. Kenapa kau di sekolah itu? Jadi sudah jelas ya, Anda ini hanyalah orang awam. Jadi percuma dong saya memakai bahasa saya menyerah. Jadi statement akhir yang dibawa oleh Pak Pastor ini sebagai sarjana teologi, nggak tahu di sekolahnya Pak Jeffrey Sinambuan dulu yang itu kan. Dia buka sekolah teologi. Kau mengatakan bahwa ilmu yang kau dapatkan yaitu Tuhan menyamar, betul? Ya, itu bahasa sederhana saja. Bahasa orang awam ya. Suka-suka kau lah. Yang Tuhan yang Anda sebutkan ini CEO dari grup mana? Tuhan menyamar kayak lu kebanyakan nonton Dracin. Ya, saya mau pakai bahasa apa lagi? Saya pakai bahasa akademis ya. Kalian komen ini nggak bakal ngerti. Dulu alamak jangan. Ya, nggak ngerti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Anab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum teman-teman dan Bang Laca, Pastor, selamat malam semuanya. Lanjut. Untung Ustaz Hanafi terlambat. Ustaz minta. Untung Ustaz Hanafi terlambat. Andai kata tadi Ustaz Hanafi tidak terlambat, sudah lima Madura berkumpul tadi. Tapi gini, saya mau memastikan dulu, akhi, soalnya belum on cam, takutnya ini menyamar ini. Ustaz Hanafi ini menyamar takutnya ini. Enggak menyamar berarti enggak menyamar ini. Satu saja Pak Kiai pusing kepala gue tadi. Jadi kalau Bang Laca ini bisa paham Bang Laca kan sebagai teman-teman yang Kristen lah. Itulah yang menyebabkan kenapa di saat dalam ranah diskusi apalagi secara logika, secara apapun